Itu dari saya, minta tolong sebutkan kuasa ilahi Tuhan. Satu aja, silakan. Kuasa ilahi Tuhanku banyak. Waduh, saya nggak bisa, bahkan bisa dibilang nggak akan ada lah begitu yang bisa menghitung kuasa ilahi. Seperti mana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran ya. Tetes bagaimana proses terjadinya hujan, terjadinya manusia dari segumpal dari tetes, suatu tetesan yang hina kemudian menjadi darah, menjadi segumpal daging, ditiupkan roh, itu sudah menandakan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan Allah kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan Tuhan kami itu bukan berarti tidak ada ya. Sesuatu yang ada itu tidak harus nyatakan dengan nampak secara zahir, sama dengan otakmu. Ketika kau bilang bahwa kau tidak punya otak karena tidak terlihat, atau kau ingin melihat ini udah menghujat ini. Otak nggak boleh nih. Oh, moderator. Enggak, otak yang saya maksud bukan nggak ada otak. Tidak, saya tidak mengatakan. Maksudnya ketika Anda bilang Anda punya otak, Anda tidak harus kan Anda punya otak langsung membuka secara nyata. Tidak, saya tidak sedang minta. Ini fakta ini edukatif ya, ini akademis ya. Ya, engkau tidak harus membuka kepalamu, bukan otakmu begitu ya. Saya tidak mengatakan Anda tidak punya otak loh. Anda jangan. Kita tetap saling kita kasih, nggak apa-apa. Saya sedang menjelaskan. Ketika Anda mengatakan saya punya otak, misalnya, Anda tidak harus membuka kepala Anda untuk menyatakan otak Anda. Kalau Anda meyakini Anda punya otak, berarti Anda hanya dengan menunjukkan kecerdasan. Sekarang saya tanya sama kamu satu pertanyaan saja sebelum telur sama ayam saya tanya sama kamu, siapa yang lebih dulu ada, yang mana yang lebih dulu ada? Musa sebagai makhluk dan Yesus Yesus adalah kholik ya. Sekarang saya tanya, kamu kalau berdoa kepada siapa nama Tuhan? Silakan. Juga saya tanya siapa nama Tuhanmu kepada siapa? Aku adalah aku. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Itu namanya turun-temurun. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yes, haleluya. Bukan Allah Ismail. Nggak pernah itu ada. Kalau bisa Ustadz Filipus yang jawab ya. Perhatiin, ada berapa sifat Allah kalian ya, walaupun tadi berubah nggak kekal namanya. Ada berapa sifatnya? Terus sifat itu apakah melekat kodim dengan zat itu? Silahkan Ustaz Philip. Salah satu ya saya jawab, Allah itu ada 99 nama. Nama itu adalah sifat dan itu melekat sifat itu kepada Allah sesuai dengan peruntukannya ya. Bukan berarti nama Al-Quds misalnya terus dia udah oknum yang lain ya. Hanya sifat yang berubah, bukan oknumnya ya. Berbeda dengan yang lain ya, Tuhan yang lain ada beberapa tempat di mana membuktikan ada oknum. Dan yang kedua, saya mau katakan bahwa dari tadi tidak menjawab ya. Saya baru dengar, saya juga 23 tahun ya, hampir 24 tahun beragama selain daripada Islam. Tapi saya tidak berdoa kepada wahai aku, hari ini aku berdoa kepadamu wahai aku. Enggak ada itu Tuhan yang namanya aku adalah aku ya. Ya, silakan mungkin mungkin Ustadz Filipus. Silakan lah Dewi dulu ya. Silakan Dewi. Kan tadi yang nyerang itu Gincu sama Dewi. Apa sih Gincu apa Dewi ya? Dewi ya. Apa sih apa nama? Ini belum jalan ya. Belum. Apa sih hadiahnya mu'alaf selain apa namanya mendapatkan zakat? Padahal saya baru setahun ini menerima zakat dan baru 2 kali ya saya terima zakat. Baru tahun 2020 dan 2020 dan 2021. 2022 ini belum gitu. Nah, saya baru dapat sekarang begitu. Dan itu saya terima karena memang apa namanya ya? Karena memang dipaksa begitu, karena mereka bilang itu adalah hak saya. Dan saya tidak pernah cari-cari itu. Nah, itu kan yang menjadi tuduhan Anda. Anda dulu lah yang berbicara tentang itu. Silakan. Sebelum akhirnya akan bergeser ke sepertinya ketuhanan. Ustadz Filipus menyerahkan untuk opening, apapun entah itu opening entah langsung serangan, ya, diserahkan kepada pihak kekristenan. Silakan Ginca ataupun kalau bisa open mic, open kamera, saya siap gitu.
Mungkin mereka nggak berkenan kalau Nggak begitu. usah lah, kita kan Oh, bukan orang adu wajah. Udah, oke, Aduh, oke, aduh. bukan udah, adu wajah Ya. gimana? saya anu ya, saya dulu. Salah satu orang berani itu, orang jujur itu tidak menutupi wajahnya. Kalau Itu cuman gue udah begini, open cam gue tuh. udah open cam. Saya Oh, juga open Iya, cam. open silakan. cam Nggak aja kan. masalah. Oke, dari Oh, pihak mungkin Ginca atau The Way, Bang Dewe aja, Bang Dewe. Gue ngikut aja. silakan. Oke, sedikit ya dari saya. Tuhan yang kami sembah itu Tuhan yang hidup. Dia bisa membuktikan kuasa ilahinya. Salah satunya diantaranya banyak ya. Dia kuasai ciptaannya, membangkitkan orang mati. Mulai ini aja dulu saya mohon maaf dari dari alam ya, semuanya yang diciptakan itu seperti air, dia kuasai, Yesus berjalan di atas air, merubah air menjadi anggur. Kemudian angin dia redakan, binatang dia kuasai, di dalam ikan ada koin ditemukan oleh perintah kepada murid-muridnya, kemudian dia ngutuk pohon ara, dan yang terakhir manusia, dia buktikan bisa mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, dan membawa orang ke surga. Bukti kuasanya, ilahinya jelas terlihat dan ada saksi-saksi mata. Itu saja dari saya dulu. Silakan. Oke, dari saya terima kasih kepada Bang Tobi yang sudah mengatakan bahwa Tuhan yang hidup padahal pernah dikalahkan oleh maut alias innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dan sama seperti saya bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang mulia, saking mulia dan saking hebatnya, saking sempurnanya tidak bisa digambarkan dan diwakilkan oleh keindahan makhluk apapun, apalagi hanya digambarkan dengan makhluk berjenggot yang kemudian digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki bentuk-bentuk dan sifat-sifat lemah seperti yang makhluk yang namanya manusia ya, seperti itu. Jadi ya kalau menurut saya, Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang mulia, sangat luar biasa, saking luar biasanya tidak ada yang bisa menyamai dia dan tidak ada makhluk yang bisa ditunjuk untuk mewakili keindahan, kemuliaan, kesempurnaan daripada zat Tuhan yang kami sembah. Itu saya kira. Silakan. Baik, berarti selama ini Bang Filipus belum bisa membuktikan bahwa Tuhannya itu ada, ya. Jadi hanya angan-angan. Itu dari saya, minta tolong sebutkan kuasa ilahi Tuhanmu. Satu aja, silakan. Kuasa ilahi Tuhanku banyak. Waduh, saya nggak bisa, bahkan bisa dibilang nggak akan ada lah begitu yang bisa menghitung kuasa ilahi. Nah, seperti mana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran ya, tetes bagaimana proses terjadinya hujan, terjadinya manusia dari segumpal dari tetes, suatu tetesan yang hina kemudian menjadi darah, menjadi segumpal daging, ditiupkan roh, itu sudah menandakan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan ya, begitu Allah kami yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Dan keberadaan Tuhan kami itu bukan berarti tidak ada ya, sesuatu yang ada itu tidak harus dinyatakan dengan nampak secara zahir begitu. Sama dengan otakmu. Ketika kau bilang bahwa kau tidak punya otak karena tidak terlihat, atau kau ingin melihat ini udah menghujat ini. Otak nggak boleh nih. Oh, moderator. Enggak, otak yang saya maksud bukan nggak ada otak. Tidak, saya tidak mengatakan Anda punya. Maksudnya ketika Anda bilang Anda punya otak, Anda tidak harus menunjukkan Anda punya otak langsung membuka secara nyata. Tidak, saya tidak sedang meminta. Ini fakta apa namanya? Ini edukatif ya, ini akademis ya. Ya, engkau tidak harus membuka kepalamu untuk menunjukkan otakmu begitu ya. Saya tidak mengatakan Anda tidak punya otak loh. Anda jangan suzon dulu. Kita tetap saling kita kasih, nggak apa-apa. Saya sedang menjelaskan. Ketika Anda mengatakan saya punya otak, misalnya, Anda tidak harus membuka kepala Anda untuk menyatakan otak Anda. Kalau Anda meyakini Anda punya otak, berarti Anda hanya dengan menunjukkan kecerdasan, seperti saya kira-kira ya, untuk menunjukkan Tuhan saya. Dan bukti bahwa Tuhan kamu hidup itu yang seperti apa begitu. Sebab kau pun tidak pernah melihat dia waktu hidup begitu. Atau melihat membuktikan bahwa bekas dia hidup ada. Ada gambarnya nih seperti ini. Sebab kalau hanya melihat gambar yang sekarang ini ada, itu hanyalah perwakilan daripada
tokoh yang sebenarnya, tidak ada kau pernah melihat yang asli begitu. Mana kau pernah melihat langsung? Silakan. Ya, selama ini saya belum dapatkan bukti. Ya, kebenaran suatu peristiwa itu harus dibuktikan dengan minimal ya dua alat bukti ya. Jadi ada saksi mata terutama yang melihatnya. Saya belum melihat si Filipus ini memberikan bukti ya kuasa ilahi Tuhannya. Kalau Yesus jelas membangkitkan orang mati, terus meredakan angin. Itu ada saksinya di Danau Galilea. Ada orang yang melihatnya, tempatnya ada, waktunya ada. Jadi saya minta Filipus dengan jelas tunjukkan kuasa ilahi Tuhan Filipus yang sekarang dia sembah. Terima kasih, silakan. Loh, banyak kuasa Tuhan itu, kuasa Allah Subhanahu wa taala itu memindahkan matahari dari timur ke barat saja itu sudah kuasa ilahi. Nah, kalau kuasa ilahimu misalnya Tuhanmu kau rasa Tuhanmu lain dan ada coba sekarang Tuhanmu disuruh pindah dari barat ke timur, nggak bisa kan? Nah, bagi kami itu adalah kuasa ilahi. Kalau bilang itu saksi mata bahwa Tuhanmu pernah membangkitkan. Jadi kalau yang membangkitkan itu bisa disebut Tuhan, ada banyak bro, contoh-contoh orang yang pernah membangkitkan orang mati. Bahkan orang yang sudah mati membangkitkan orang mati itu ada. Lah kenapa yang dijadikan Tuhan hanya yang ini yang kau sembah sekarang? Kan aneh. Silakan kau jawab itu. Iya. Bang Dwe, aku nanya dulu Bang Dwe sama Boleh, si silakan. Mas. Oke, Mas Silakan. Filipus. Ini 2 lawan 2 ya? 2 lawan 2 ya? Iya. Oke, gue yuk masuk. 2 lawan 2. Mas Filipus, coba catat satu. Satu, siapa nama Allahmu? Yang kedua, kapan bahasa Arab ada di dunia ini? Yang ketiga, sejak kapan nama Allahmu itu ada? Pertanyaan Ustaz? Ya. Ya. Dia bertanya siapa nama Allahmu itu? Padahal Allah itu adalah nama. Ini pertanyaan apa ini? Itu satu ya. Ya Allah itu adalah nama sembahan. Itu satu. Sejak kapan bahasa Arab itu ada? Ya sejak ada peradaban Arab. Sejak kapan Allah itu ada? Ya sebelum nenek moyangmu, sebelum Tuhanmu diciptakan. Jadi sebelum Tuhanmu diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Itu jawabannya Pak Ustaz. Singkat. Pertanyaan kita dari Muslim Pak Ustaz. Ini nggak pernah ditanya nih. Ginca, the way, sebutkan berapa Tuhanmu dan siapa nama Tuhanmu. Berapa Tuhanmu dan siapa nama Tuhanmu? Silakan. Iya, jangan nanya terus. Oke, Bang Hija, aku jawab dulu. Tuhan saya satu, Esa. Ya, namanya aku adalah aku. Oke. Jadi, Tuhannya satu, namanya aku adalah aku. Mantap. Hai. Ya, kita Ketawa, tanya balik Pak. ya, sabar ya. Tadi kan katanya Saya ulang bagus dulu. tuh, Kau jawab dulu, Ginca. bahasa Berapa Arab Tuhanmu itu dan siapa nama Tuhanmu? udah dijawab tadi. Jadi Jadi kamu gini. setuju bahwa Tuhanmu Iya, Esa, sepakat. aku adalah aku Sepakat. gitu Tuhanmu? Iya, sepakat. Berarti malam ini kedua pembicara Kristen membatalkan Iya. Yesus Tuhan. Artinya Iya, Tuhannya nggak hanya apa-apa. aku adalah aku, betul? Iya. udah Betul. aku jawab ya. Mantap. Sepakat. Ya, Oh, berarti tidak pernah tadi Yesus ada- mengatakan dirinya namaku Ini Yesus. agamanya apa Selalu dulu Yesus ini? mengatakan aku adalah aku. Yesus mengatakan aku adalah terang dunia. Aku adalah Iya. garam dunia. Akulah kebangkitan. Jadi Kita aku tanya berkata balik. aku adalah aku. Oke, siap. Sekarang saya Kami tanya satu ke mereka. suara Siapa sama Bang Dwe. siapa Tuhannya nama- aku Betul, adalah betul. aku. Sudah, Betul, gantian Bang aku Dwe. tanya. Siapa yang ngasih nama Allah? Di mana tertulis? Dan Silakan, begini, dijawab. tadi kan katanya bagus tuh. Bahasa Arab baru ada sejak peradaban Arab. Perhatiin ya teman-teman ya. Kalian harus bijak ya, perhatiin ya. Bahasa Arab itu baru ada sejak peradaban Arab. Sementara nama Allah mereka ditulis pakai bahasa Arab. Artinya Allah mereka itu baru ada, diciptakan mungkin itu ya sejak peradaban Kok Arab. kata Jadi, mungkin? sabar dong ya. Itu kata Jadi mungkin. pada saat Adam itu nama Allahnya belum muncul itu. Siapa yang Oke, saya ciptakan jawab. nama itu? Silakan. Saya jawab. Izin ya Pak Ustadz. Ini mau Silakan, orang ini harus silakan, kasih silakan. pelajaran ini Pak Ustadz. Gitu ya. Ya bahasa Arab itu sejak adanya peradaban Arab. Ya Tuhan para nabi itu diturunkan berdasarkan bahasa kaumnya. Jadi nggak berbahasa Arab itu Nabi Musa menerima wahyu. Nabi Adam juga nggak berbahasa Arab. Dia bukan orang Arab. Itu jawabannya gampang. Pertanyaan balik. Sejak kapan ada bahasa Yesus? Bahasa Yesus itu apa? Gitu. Dijawab dulu. Oke, aku jawab. Ya, dijawab. Yesus diberi nama oleh malaikat. Jadi Yesus Oke. diberi ada nama dari malaikat sendiri ya. Jadi Sekarang saya tanya Allah. Ntar dulu dong. Jangan dibantah dulu. Berarti Di mana Ya, diberikan nama Allah? Karena Allah itu sebentar. sebutan Saya bagi- tertibkan dulu, sebentar.
ini timber saya kewalahan. Ya. Ya, jadi nanti saya nggak dianggap adil. Iya, Jadi iya, untuk iya, lebih iya. Sorry, sorry, tertibnya, Pak. ayo Ini beri silahkan kesempatan baru lain kata untuk silahkan menyangga, tapi baru harus ngerti ya. timbernya ya. Gini Ini dari tim Bang. Kalau Muslim, silahkan baru bila ya diam dibolehkan, dulu. jangan Dari menyerocos diam ya. dulu, saya tertibkan dulu. Dari pihak Muslim 24 menit 51 detik. Dari pihak kekristenan 26 menit 27 detik. Artinya konsumsi timer itu lebih besar dari tim Kristen. Artinya di sini ada saling menyangga dengan penjelasan yang cukup panjang dari pihak kekristenan. Jadi pihak Muslim, dari pihak kekristenan hanya bertanya, dijelaskan panjang lebar, dari pihak Kristen hanya bertanya, menjelaskan secara singkat. Itu aja perlu diketahui. Jadi ingat ya tim Muslim, 24 menit itu. Gampang, gampang. Oke, lanjut. Sekarang siapa? Oke. Giliran Oke, giliran aku yang Muslim jawab dong. ya. Giliran Nanti Muslim begini, dulu. silakan Bang Ginjang nanti katakan silakan baru biar mereka menjawab Oke. ya. Selama Saya kita nggak silakan, kita nggak usah jawab. Oke, gini. Jadi jelas ya bahwa nama Yesus itu diberikan oleh malaikat ya. Jadi jelas nama Yesus itu, Yesus artinya Allah yang menyelamatkan. Jadi aku adalah aku. Yesus berkata, aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan, aku adalah garam dunia. Jadi tidak pernah Yesus berkata Yesus aku adalah Yesus, nggak pernah ya. Jadi nama kita Tuhan kita adalah aku adalah aku. Ya, Yesus itu aku adalah aku. Kemudian aku mau tanya ya kepada Bang Andi dan Filipus. Kapan Allah memproklamirkan dirinya itu? Siapa yang memberi nama? Silakan. Allah sendiri yang memberi nama dirinya sendiri. Sebelum semua ada di muka bumi ini, Allah sudah ada dan Allah itu namanya sendiri. Tidak ada yang memberi nama, dia adalah namanya berdiri sendiri, Allah Subhanahu wa taala itu. Pertanyaan sekarang, kalau malaikat memberi nama Tuhanmu, mana lebih tinggi jabatannya malaikat daripada Tuhanmu? Jawab. Uhui. Mana lebih tinggi jabatan malaikat daripada Tuhanmu? Stop dulu Bang Andi. Ini Tuhan aja timernya diberi tak nama tutup oleh dulu, tak malaikat. hentikan timernya. Ya silakan dari pihak Kristenan. Kan saya nunggu jawab, silakan. Kalau nggak silakan saya nggak mau jawab. Silakan. Jawab, kok Tuhanmu diberi nama oleh malaikat, bukan malaikat diberi nama oleh Tuhan. Silakan. Hapus ini waktunya. Makanya saya kan nggak pernah menyebutkan namanya Yesus, nama Tuhannya Yesus. Aku adalah aku. Ya. Jadi nama Yesus itu diberikan untuk manusianya yang lahir, firman yang Allah yang menjadi manusia. Sekarang mana karena Allah itu sebenarnya ya, itu ada iblis pun disebut menjadikan dirinya Allah. Yohanes 8 ayat 44, Musa pun disebut Allah. Jadi kapan Allah itu memproklamirkan dirinya? Saya minta jawaban, kemudian jawaban dari Filipus belum. Mana ayatnya bukti bahwa kuasa ilahiyah itu disaksikan orang? Ya, minta dalil. Ya, minta dalil. Silakan. Iya, sabar. Kau bilang tadi dulu Yesus bahwa Yesus itu diberikan oleh malaikat kan? Yesus sendiri orang Ibrani. Bahasanya jelas bukan bahasa eos, asos itu bahasa Yunani. Yesus itu kan ada kata osnya di belakang. Dan kalau dalam bahasa Ibrani, Yesus itu Yehoshua Hamasia, ada yang mengatakan ya tidak seperti Yesus itu. Nah, mana buktinya kalau dalam bahasa Yesus itu jelas dikatakan, sebab dalam bahasa Ibrani lain itu nama Yesus itu. Berarti di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris beda-beda. Nah, malaikat beri yang mana, yang pakai nama yang mana? Sebab Yesus itu dia beda loh dengan yang pakai bahasa Ibraninya. Ayo, jelaskan dulu itu sebelum kau bertanya, jangan hanya bertanya terus. Silakan. Iya, Bro Filipus belum menjawab kuasa ilahi Tuhan Filipus. Ya, aku minta bukti dengan nyata, ya konkret. Siapa saksi mata yang melihat? Waktunya di mana? Tempatnya di mana? Silakan jawab dulu. Oke, saya jawab. Saya jawab, tidak perlu ada saksi mata manusia, cukup Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan ini semua. Tidak perlu ada orang di sana. Itu jawabannya. Lanjut. Kalau saya tanya balik, apa? Bentar. Ya. Kuncinya itu silakan. Kalau Ya, ada oke, yang silakan. mengucapkan silakan, waktu akan saya Oke. push ya atau saya switch. Baik, pertanyaan balik. Pertanyaan balik. Siapa yang menyaksikan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak? Silakan. Nenekmu kiper kalau lu bisa jawab. Ini menunjukkan kuasa ketuhanan, bukan siapa yang melihat. Ya. Jadi
Jangan ketawa, jangan ketawa, ndak Ya lucu memang ya. lucu kok. Iya, jadi kita membuktikan tadi temanya ketuhanan. Jadi saya nggak jawab Ya lu itu. minta saksi. Saya membuktikan kuasa ilahi Tuhanku, ya. Dia kuasai alam, dia kuasai manusia, dia kuasai hewan. Semua ada saksi mata dan bukti, tempat dan waktunya. Saya minta kalau memang nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Ngomong aja, saya nyerah nggak bisa jawab, ya nggak bisa buktikan, selesai, ya. Saya minta itu, silakan. Oke, saya jawab dulu, Ustaz. Izin, Ustaz. Ini mah permainan anak kecil ini. Tadi dia bertanya Silakan, kepada kami, silakan. tidak perlu ada saksi manusia, cukup Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita semua. Dalam keadaan penerima wahyu, apa segala macam, itu tidak perlu ada saksi manusia di sana. Jadi tidak perlu membutuhkan saksi manusia. Pertanyaan balik kepada Anda, siapa saksinya? Yesus duduk di sebelah kanan Bapak sekarang ini, yang Tuhanmu masih gondrong karena semua naik ke surga. Siapa nama saksinya? Apakah ada orang menjadi saksi di sana? Jawab, silakan. Ya, Aku kembali. coba biar aku jawab, Bang Dewi. Oke, siap. Biar aku jawab. Jadi Silakan. begini ya, teman-teman ya. Jadi biar kita agak adem ya. Jadi pengertian duduk di sebelah kanan, ini kita udah beribu-ribu kali sih terangin sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi memang kalau untuk menginjili itu harus sabar. Ya. Konsep duduk di sebelah kanan itu adalah makna figuratif. Jadi itu artinya kekuasaan ya. Diberikan kekuasaan kanan itu maksudnya diberikan kekuasaan sama seperti ini. Sama seperti Presiden Jokowi, dia menduduki Betul, ya. jabatan presiden. Jadi bukan berarti Presiden Jokowi duduk ada kursi itu, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi aku yakin itu adalah figuratif di mana kepada Yesus sesuai dengan Aku tambahin nanti 28 sedikit ya, ayat Bang. 18. Ya, sesuai Matius 28 ayat 18, segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Silakan Bang Dewi. Ya, aku lanjutkan sedikit ya. Karena Allah di dalam Asmaul Husna mengatakan dia adalah Al-Ba'id, Maha membangkitkan. Itu nggak bisa kalian cangkal. Ya, saya ingin bukti. Apa bukti dia Maha membangkitkan? Siapa yang dibangkitkan? Di mana waktunya? Kapan waktunya? Dan di mana kejadiannya? Silakan. Saya jawab ya. Izin, Ustaz. Ya silakan. Saya udah jawab berkali-kali tadi bahwa dalam hal Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu dia memperkenalkan dirinya dengan saksi. Tidak ada saksi manusia yang melihat semua kejadian di muka bumi ini, proses penciptaan, proses pewahyuan. Dalam hal proses pewahyuan hanya ada malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah mereka di sana. Jadi tidak perlu ada saksi manusia. Berbeda dengan bagaimana Lukas perlu saksi-saksi ditanyain wartawan ini gitu ya. Ini tadi jawabannya klasik sekali nih si Ginca tadi mengatakan bahwa itu duduk di sebelah kanan. Saya nggak nanya itu duduk di sebelah kanan mau alegoris kek, mau alegoros kek, bodoh amat. Saya minta saksi. Siapa saksinya? Yesus sekarang ada di surga bersama Bapak. Jawab itu, silakan, silakan, silakan. Ya, begini biar aku jawab Bang Dewi. Jadi gini, pada saat Yesus naik ke surga, itu banyak saksinya ya, termasuk murid-muridnya. Nah, itu ada di Natsko itu, di Alkitab. Ya, jadi banyak saksi kalau untuk naik ke surga. Yang pertanyaan begini, sorry ya, aku agak telisik, agak lebih dalam ya. Begini, tadi kan Bro Handi bagus tuh. Peradaban bahasa Arab, ya bahasa Arab itu baru muncul di peradaban Arab. Perhatiin, peradaban Arab itu belum ada di zamannya Adam. Nama Tuhan kalian itu bahasa Arab itu kawan. Dimanapun dia, mau di ujung dia sekalipun sama tetap. Jadi kalaulah bahasa Arab itu baru muncul peradaban Arab, apakah maksudnya nama Tuhan kalian itu, sesembahan kalian itu baru muncul pada saat peradaban Arab itu? Apakah Nabi Adam sudah tahu dia bahasa Arab itu yang nama Tuhannya? Ini kan jadi aneh. Siapa yang menciptakan nama itu yang berbahasa Arab itu? Yang kedua, apakah nama dan sifat sesembahan kalian itu melekat dengan dirinya? Ini kan menarik. Karena setauku, kalau bukan pencipta ya diciptakan. Apakah nama yang berbahasa Arab itu, nama sesembahan kalian adalah ciptaan? Bagaimana dengan sifatnya? Sifatnya sudah adakah sebelum dunia diciptakan atau belum? Kalau kau bilang sudah, contoh,
Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kalau belum ada diciptakan apapun, apa gunanya sifat-sifatnya itu? Silakan. Saya jawab. Izin Tad. Ini Mbak bagian gua Pak Ustadz, standby aja. Allah Subhanahu wa taala itu ya melalui Al-Qur'an itu pewahyuannya berbahasa Arab. Proses pewahyuannya ke Nabi Musa itu berbahasa Hebrew. Artinya sesuai bahasa kaumnya agar mudah dimengerti. Ya bahasa Arab ada. Sejak ada peradaban Arab, Nabi Muhammad berbahasa Arab, jadi diturunkan Al-Quran berbahasa Arab. Nama sembahan di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kepada Anda, udah tahu Anda menyalahkan Allah itu berbahasa Arab, dari mana Anda mencuri, LAI mencuri, kata Allah itu dimasukkan ke terjemahan. Dijawab dengan tuntas, kenapa Anda mencuri dan dari mana Anda mencurinya? Kata Allah di dalam bahasa Arab itu ke dalam terjemahan LAI. Silakan. Oke, biar aku jawab Bang Dewe. Jadi begini, Oke. Alkitab ya, Kristen itu sudah ada sebelum Islam muncul. Ya, jadi kalian harus lihat konsep awalnya. Allah itu di Kristen sebelum Arab itu bermakna sesembahan, bukan proper name. Ya, itu generic name itu, sesembahan. Jadi nggak tahu kalian ngambil itu dari mana itu, jelalah jadi proper name. Ini kan menarik sebenarnya. Jadi LAI basisnya dari sana sebenarnya. Kalau mau ditelisik, pertanyaan kita begini, ini lucu loh teman-teman, perhatiin ya, teman-teman yang menonton channel ini, perhatiin. Tadi Bro Handi bagus tuh ngomong, ngeri ini. Ya, dia bilang nama sesembahannya itu bahasa Arab nih. Bahasa Arab baru muncul sejak peradaban Arab. Setauku di Adam belum ada peradaban Arab. Yang jadi menarik adalah katanya tadi pas zaman Musa ini bahasa Hebrew. Sekarang aku tanya, apa nama sesembahanmu dalam bahasa Hebrew? Apakah ada perubahan nama sesembahanmu itu? Allah dalam bahasa Hebrew apa? Jawab dulu, silakan. Oke, tidak ada perubahan penyembahan umat Islam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyembahan kami berbahasa Hebrew. Nabi Musa ya berhebrew, yang mengalami perubahan nama Tuhannya itu adalah Kristen. Kalau dia happy dia pakai Yesus, kalau dia terguncang imannya dia pakai Tuhannya Yahudi. Itu. Pertanyaan kepada Anda, apakah ada di Bible kata Allah? Jawab. Saya jadi Ya keywordnya itu penonton aja. silakan. Silakan, Betul. silakan. Kalau Silakan. belum silakan Jawab jangan atau- dijawab Bang Ginca, nggak usah dijawab. Iya. Jawab dong. Apakah ada kata Allah di Bible? Sudah. Silakan. Sudah. Jawab. Bukan, harus kasih kode silahkan. Kan tadi sudah Aku- sepakati Apakah sama- ada kata Allah di Bible? Silakan. Dijawab Bang Ginca atau saya? Oh iya, silakan Pak Dewe. Iya, sudah dijelaskan sama Bang Ginca. Jadi sebelum peradaban Arab ada, ya. Dengarkan ini. Kitab Kristen sudah ada dengan memakai kata Allah. Bahkan waktu zaman Jahiliyah pun sudah memakai kata Allah untuk sesembahan. Jadi siapa sebenarnya kok dijadikan proper name? Siapa itu? Coba jelaskan bagaimana Ya, perubahan warna. Ya, jangan bilang Silakan, silakan Bang dulu. Jangan bilang silakan dulu. Sebentar ya. Jadi begini ya, perhatiin teman-teman ya. Tadi Bro Handi ngomong nih, kalau nama sesembahan kalian yang Allah bahasa Arab itu sudah dipakai Musa. Perhatiin. Apakah tulisan Arab itu sama dengan bahasa Ibrani kawan tulisannya? Coba tampilkan ke aku kalau Musa itu sudah mengakui nama sesembahan kalian itu Allah dalam bahasa Arab itu kawan. Oke. Jangan ngarang. Pakai datamu. Silakan. Oke, saya jawab. Di Al-Quran itu semua berbahasa Arab. Nabi Musa, Nabi Adam, semua nabi dikisahkan kembali, diwahyukan kembali ke Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Jadi kami tidak ada urusan dengan Hebrewmu itu yang kau sering curi-curi kitab orang. Sekarang pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Jangan ngeles kemana-mana. Apakah ada kata Allah di Bible? A ada, B tidak ada. Jawab, silakan. Tadi kita udah jawab. Sudah Ada jawab, kata. diulang-ulang terus. Ada Tidak kata dijawab, Allah. tidak dijawab.
Sabar, Tidak sabar. dijawab ya. Sabar, Ada. sabar, sabar. Saya tambahkan Gimana lagi sih? Saya daripada justru- saya jadi penonton. Lihat. Sebentar, Aneh sebentar. ya. Kita belum bilang Ya, silakan begini. Sebentar, saya netral dulu. Kalau sudah di kata kuncinya silakan, artinya pihak sebelah yang menjawab. Kalau ditambahin lagi, ini yang ngatur timernya repot ini. Oke. Ya, kalau sudah keyboardnya silakan, baru pihak yang dipersilakan menjawab. Tapi moderator tolong dipotong dong kalau dia nggak jawab, ya moderator ambil alih, belum dijawab gitu moderator. Ya, tadi udah berulang-ulang kita bilang ya, ada nama itu di Alkitab terjemahan LAI kita. Tapi pemaknaannya berbeda. Berbeda dengan teman-teman, minta maaf sebelumnya gitu. Ya. Dan ini kita juga udah pernah bahas ini, Bro Handi sama Mas Jul. Kalau di kita itu, konsep Allah yang tertulis di Alkitab, itu bukan proper name. Itu generic name. Ya, aku sekarang balik lagi. Aku cuma mau pertegas. Apakah maksud Bro Handi? Tadi Bro Handi bilang Musa itu Hebrew, bahasa Ibrani, orang Israel kawan. Perhatiin ya. Kalau kau bilang begitu, apakah maksudmu Musa pada saat itu menyebut nama sesembahanmu pakai bahasa Arab? Coba pertegas dulu ini. Ya setauku, nama sesembahanmu itu pakai bahasa Arab, kawan. Apakah Musa sudah menyebut nama sesembahanmu itu pakai bahasa Arab? Lucu Betul. kau. Silakan. Oke, saya Ya, jawab. jangan Saya jawab. terjebak. Udah silakan itu. Saya Sudah. jawab. Saya jawab. Kalau di zaman Nabi Musa itu, waktu Nabi Musa masih hidup, di zaman Nabi Musa sesuai bahasa kaumnya, Tuhannya Nabi Musa belum berbahasa Arab waktu itu. Tapi di dalam proses pewahyuan Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, semua berbahasa Arab. Jadi jangan dibenturkan antara Al-Quran dengan kitab suci orang lain. Kami punya Al-Quran, di sana semua berbahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad orang Arab. Pertanyaan kembali kepada Anda tidak menjawab. Dijawab, jangan terguncang. Apakah ada kata Allah atau akar kata-kata Allah di original teks Original Bible teks ya, Anda mulai jangan dari LAI-nya, Hebrew jangan LAI-nya. sampai Yunani? Ya, jangan pakai LAI ya, mah sampah. Aduh. Pencuri itu LAI itu. Sekarang apakah ada kata Allah di original teks Bible-mu itu baik Yunani maupun Hebrew? A ada, B tidak ada. Silahkan. Bang Dewa yang jawab? Silakan aja, Bang. Oke, Aku good. lebih Jadi fokus begini. ke kuasa ilahi sih. Bang Ya, Jauh, oke, kalau good. main yang itu Bang Ginting Perhatiin aja. ya. Ya, silakan. Ya. Kalau Bro Handi tanya begitu, kalau terjemahan LAI, ya dasarnya memang dia pakai kata Allah. Tapi kalau original teks dia memang pakai kata Elohim. Ya, jadi kalau kau bilang ada enggak, kalau originalnya enggak ada. Ya, pada saat diterjemahkan oleh LAI, itulah baru pakai kata Allah sesuai dengan pengertian yang gue jelaskan tadi. Sekarang ku tanya balik. Perhatiin ya teman-teman ya. Perhatiin kalian ya. Sebentar, Ini Mas kita Ginting. damai. Sebentar. Apa dong? Jadi perlu digarisbawahi bahwa Mas Ginting mengakui ya bahwa di bahasa aslinya tidak ada kata-kata Allah, tapi di Ya. LAI ada dari terjemahan, begitu ya? Ya, oke. Untuk mempertegas Ya, saja ini. Nggak apa-apa, Oke, nggak dilanjut. masalah itu. Nggak masalah. Jadi gini, perhatiin ya. Teman-teman perhatiin kalian ya. Ini ngeri loh, serius. Perkataan Bro Handi ini kalian catat baik-baik hari ini. Jam 23.03. Dia bilang Musa memanggil nama sesembahannya berbeda dengan yang ada di Quran. Ngeri ini. Padahal teman-teman seberang mengakui Musa itu nabi kalian. Yang jadi pertanyaanku, apa nama sesembahan yang dipanggil Musa? Tadi Bro Handi bilang, baru sekarang ini setelah peradaban Arab, muncul nama sesembahan kalian yang Allah itu dalam bahasa Arab. Artinya ada perubahan nama Allah kalian. Perhatiin ya, ini penting. Kalian catat ini ya. Jadi yang kutanya adalah, berarti berbeda dong. Nama Allah pada zaman Musa dengan setelah zaman baginda Nabi, kawan. Ngeri ini. Padahal setauku, nama sesembahan kalian itu kekal. Kodim. Hati-hati kalian, ini kekal, kodim. Artinya, pada saat zaman Nabi Musa, katanya tadi namanya berbeda. Berarti nggak kodim ini. Ada ciptaan ini setelah zaman peradaban Arab. Pertanyaanku,
siapa nama sesembahan kalian yang Allah itu pada saat zamannya Musa? Coba tuliskan. Dia manggil siapa itu? Silakan. Saya saya jawab. Bentar, saya push dulu. Saya kira saya memperhatikan dan saya catat itu. Nggak Ya, apa-apa. saya berusaha untuk netral di sini ya. Mas Hadi sudah menjawab itu tadi. Nggak apa-apa. Pada Sudah zamannya dijawab Musa ini. diturunkan menurut bahasanya, itu yang saya tangkap di situ. Dilanjut. Iya, berarti Nggak apa-apa. Saya siapa diam, nama saya jawab. bahasanya? Sudah, Diam, sudah. diam, Saya saya Kita jawab. saja di sini ya. Saya jawab. Diam, Berarti diam. enggak kodim itu nama Allah Iya, kalian. iya, iya. Berikut. Tahan dulu. Oke, Silakan dari sudah pihak disilakan. Muslim untuk menjawab dan menjelaskan. Iya, Silakan. dah, saya aja Saya tak dulu. Ujama. Ustaz mah usah repot-repot. Anak Tak. kecil, Tat. Nah, Anak kecil ini. oke, langsung ya. Ya, saya 1, jawab. 2, Saya 3. jawab. Ya, saya jawab. Jalankan. Saya udah jawab tadi bahwa Tuhannya Nabi Musa di dalam Al-Quran diwahyukan kembali Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di zaman Nabi Musa sesuai dengan bahasa kaumnya Nabi Musa. Jadi ini dua hal yang berbeda. Udah dijawab berkali-kali. Tuhannya Sudah Nabi Musa dijawab di di Al-Quran seolah-olah. Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhannya Mereka Nabi ke- Musa yang ada di Hebrew ya Yahweh itu. Oke, jelas ya. Tapi kita nggak Mereka- mengimani di sana itu loh. Iya. Kita tetap Bentar, posisi Mereka dia. keke dengan Bentar, terjemahan sebentar, lain, tapi sebentar. tidak menerima Yahweh ya, terjemahan Yahweh ya. Sebentar, tahan dulu, tak mau semua nanti lo ya. Aku cuma mempertegas gini. Jadi menurut Mas Andi itu diturunkan menurut bahasanya. Artinya waktu Yahweh itu, namanya ya, Yahweh ya. Diam kata dulu. dia. sebentar, tahan dulu. Saya mencoba merangkum ini ya. Menurut Mas Andi, zaman Nabi Musa itu bahasa Arab memang belum ada. Artinya aneh kalau itu disebutkan dalam bahasa Arab. Karena zaman Nabi Musa tidak ada bahasa Arab, belum ada bahasa Arab. Begitu kan Mas Andi? Ya, terus Nah, saya jawab oke. aja. Izinkan saya. Dilanjut. Ya, Saya, Ya, silakan, saya Ustaz. masih bagian kami. Iya. Saya tambahkan sedikit lagi. Artinya, walaupun apapun yang dipakai oleh Nabi Musa, mau dia pakai Yahweh kami tidak mengakui kalau itu Yahweh atau enggak ya. Kami hanya mengatakan bahwa terserah itu mereka pakai Yahweh Eloh Elohim mau dia Sebaot atau mau dia apa itu terserah. Tapi diwahyukan kembali kepada Nabi kami dalam bahasa Arab. Dan kami jawab berkali-kali itu. Bahkan saya mau jawab lagi itu. Oke, Ustaz, gantian. Oke, udah dijawab Ustaz Filipus. Sabar Pak, Iya, iya. Pak Hadi. Dan mereka kekeh dengan terjemahan lain, seolah-olah kami harus maklum dengan terjemahan lain LAI ini. Tetapi mereka nggak mau maklum dengan apa yang diwahyukan lagi kepada Nabi Muhammad. Aneh ini orang-orang ini. Gimana ya? Yang LAI dengan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, seolah-olah Nabi Muhammad dengan LAI jauh lebih tinggi LAI gitu loh. Oke, silakan. Jangan dulu. Saya dulu. Jadi begini, teman-teman ya, udah dijawab Christian Filipus itu udah jelas di sana, udah 4 kali kita jawab. Tadi ini kedua maling kata Allah ini sudah mengakui dirinya maling, bahwa kata Allah itu dia maling, nggak tahu malingnya dari mana begitu. Artinya LAI ini maling ini mencuri nama Allah dipakai di terjemahan karena di original teks Bible-nya mulutnya si Ginting sudah mengakui tidak ada original teks Bible-nya kata Allah. Jadi LAI ini maling artinya pencuri kitab orang. Ini statementnya Ginca ini mudah-mudahan didengar oleh LAI bahwa menurut kedua pembicara Kristen ini LAI mencuri. Pertanyaan sekarang, dari mana LAI mencuri kata Allah itu? Jawab, silakan. Saya dulu Bang Ginca. Ya, ini sungguh memalukan ya, sudah menyerang pribadi maling katanya ya. Padahal kalau terjemahan Alkitab Arab, Kristen Arab itu sebelum Pak Islam ada sudah memakai kata Allah ya. Jadi jangan memalukan sekali ya di sini ya. Nggak apa-apa, kita nggak perlu balas Ya, Bang Doi ya. oke Kita ya, damai aja, nggak oke. apa-apa. Iya, jadi ini udah tuduhan yang ngawur dari ya. Sorry saja ya, aku bilang begitu kalau dibilang itu maling. Itu udah nggak debat, nggak ada adab itu. Jenang Nggak apa-apa. atau minum. Biar aja, nggak apa-apa. Sebentar. Saya push ini waktunya ya. Gini ya, Mas The Way dan Mas Ginca. Kami di sini nih memang sebuah lembaga ya. Apa yang kami katakan di sini, saya sebagai Amir di sini berani bertanggung jawab. Kalau Anda tidak terima dengan kata-kata saudara saya, Mas Handi dan Ustadz Filipus mengenai kata-kata maling, silakan layangkan surat tuntutan kepada kami atau layangkan kepada pihak kepolisian. Itu tantangan Oke, kami. nanti saya ajukan ya. Nanti Ya, rekaman ini silakan, saya. silakan. Ya, nggak Nanti apa-apa. kami akan Lanjut aja. Bang Doi, mempertanggungjawabkan nggak perlu masalah dibalas, nggak kata-kata apa-apa. maling itu. Nggak perlu Ya, dibalas. sudah nggak apa-apa ya udah. Ya, Ini jadi- kita udah ya. record kok ini. Jadi kita Jadi enggak usah gini ya mengatakan teman-teman, mak nominem ya. sebentar saya Bukan tahan dari dulu. agamanya Kalau benar. Anda merasa diserang di sini dan merasa Anda benar, silakan ajukan tuntutan. Silakan ya, kami nanti itu. Dan kami juga akan mengajukan tuntutan kepada Anda. Fair kami di sini.
Ya. nggak apa-apa. Jadi meskipun kalian Ini di-framing, ditayangkan meskipun live ini kalian ya. memframing, tapi itu nanti risikonya kepada hukum. Ya, Karena ini saya ditayangkan live-kan. live ini ya, Mas Jul Iya, ya. saya live-kan Ah, ini. ya, oke. Nanti kita Ya, coba ya, silakan. kita coba trial. Nggak perlu dibalas Bang Doi, nggak apa-apa, kita damai aja. Oke, siap. Ya, Saya udah hanya mau nggak tegas apa-apa. di Kita sini nggak ya. pernah ad hominem ya. Jadi Supaya kita diskusinya tidak menjawab kesana aja kesini. debat dengan jawaban argumen aja, nggak usah pakai ad hominem. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, maklumi aja lah. Jadi ya sudah, lanjutkan Bang Kijang. Oke, good ya, perhatiin ya teman-teman ya. Ini kami damai ya. Jadi aku nggak mau sih receh-receh begitu ya. Jadi gini, perhatiin. Tadi teman muslim kalian berkata, ada perubahan nama. Ini ngeri loh, serius. Aku baru dengar ini. Setauku, Allah itu dengan dezatnya itu dan namanya itu kodim. Kodim itu azoli dan bakok, kekal. Ini aku jadi ngeri loh, serius. Mungkin nanti kalian rapat internal deh ini. Apakah maksud kamu, Bro Handi dan Ustadz Filipus, nama Allahmu yang bahasa Arab itu belum ada sebelum ada penciptaan? Ini ngeri loh. Artinya ada perubahan nama di sini. Tadi kalian bilang namanya pada saat zaman Musa, Yahweh, Yahweh itu bahasa Ibrani. Nggak mungkin dia pakai bahasa Arab, nama sesembahan. Siapa yang merubah nama itu? Ngeri loh ini. Apakah ini ciptaan nama ini? Artinya, apakah ada kemungkinan ini Allah yang berbeda sebenarnya ini pada zaman Musa? Karena namanya berubah loh, serius. Ini ngeri, merinding aku. Ya merinding aku. Musa setauku, itu dia pakai bahasa Ibrani, Hebrew. Apakah sudah ada di situ bahasa Arab? Gak ada, kawan. Ya, Apakah bentar, Nabi saya push Adam dulu. sudah pakai bahasa Saya Arab? push dulu, Sabar Mas dong. Hinca. Sabar dong. Bentar. Biar nggak melebar Sabar kemana-mana. dong. Ya, saya Sabar sebagai dong, moderator Mas. di sini mencoba menengahi ya. Tadi sudah dijawab oleh Mas Handi. Nggak Iya, apa-apa, nggak dia Bahwa, nggak bisa enggak, waktu saya sebagai yang moderator dong. di sini, saya berhak untuk meng-cut supaya tidak melari Muter-muter di kemana-mana dan memperjelas Malas saya apa bicara. yang dikatakan, gitu ya. Biar Iya, audien iya, di sana nggak apa-apa. paham apa arahnya kemana pembicaraan ini. Udah Iya, sabar Hinca dijelaskan tetap berkali-kali, nanya mempertanyakan lagi. dari mana asalnya Allah itu. Sabar Kata-kata dong. Allah itu ya. Dari Sabar. pihak Muslim sudah menjawab bahwa itu diturunkan menurut bahasanya setempat. Berarti Jadi ada waktu itu perubahan bahasa nama Arab. ya, Mas Jul? Ada perubahan nama ya? Bukan perubahan ya, itu Loh, kenapa diturunkan. kamu Bukan bilang? gini-gini. Ini Jangan saya jangan jawab. berdebat saya. Loh. Saya hanya Ada perubahan nama dong. mencoba Berarti pada saat menggarisbawahi Musa, nama di Allahmu sini. berubah, berbeda. Ini itu kata kamu. Itu Loh, kata kalau kamu. kata Saya di sini kamu, hanya moderator ya, tadi kan ingat ya. bukannya pada Di saat Musa, sini, nama Allahmu siapa sesembahanmu? sebentar, ini nggak bisa ditertibkan. Kalian ini. bilang Yang bahasa tertib Hebrew. dong, Saya yang nggak bisa tertib dititipkan. dong. Loh, Moderator enggak, hargai. jangan Bentar, saya mute dulu. Karena tadi sudah dijawab oleh Mas Andi. Coba jawab, apa nama Kalau sesembahannya ada Musa? perubahan, itu Yahweh, perubahan kalian bilang ada bahasa dan perubahan. Siapa Bentar, yang ini- ciptakan itu? ini nggak bisa dianukan ya. Masalah tidak bisa siapa yang merubah itu nanti ditanyakan ya. Ini tak push ya. Nanti ditanyakan. Jadi jangan pertanyaan jangan ditumpuk undung. Jangan dijadikan satu-satu kita urai dulu ya. Satu-satu kita urai dulu. Mas Ginca mempertanyakan asal kata itu kok berubah ke bahasa Arab kan itu poinnya. Itu dulu. Nanti sudah Ya. selesai itu baru bergeser ke pertanyaan selanjutnya satu-satu. Biar Ya, sabar. enak kita dengernya Ya. itu ya. Oke, Ya, saya pertanyaan jalankan. pertama. Oke, good. Pertanyaan pertama tadi sesuai dengan Bang Zul tadi ya. Siapa yang merubah nama itu? Dari Hebrew ke Arab. Yang kedua, apakah nama Allahmu kekal? Bakok atau tidak? Silakan. Oke, saya jawab. Kata Allah itu kekal. Satu. Waktu Nabi Musa menerima wahyu, belum ada Al-Quran disampaikan dengan berbahasa Hebrew. Nama Nabi Musa waktu itu adalah Yahweh atau YHWH. Tapi di Al-Quran dikisahkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa kepada Nabi Muhammad dengan kata Allah. Jelas jawabannya, oke? Jadi nggak perlu diperpanjang. Jelas. Sekarang pertanyaan kepada Anda sudah mengakui maling kata Allah karena akar katanya di Bible nggak ada. Anda mengatakan LAI maling dengan pembenaran bahwa Anda mengambil dari tradisi Kristen Arab. Pertanyaan kepada Anda, apa arti kata Allah di liturgi Kristen Arab sesuai dengan Kamus Al-Munji dan Alkitabul Muqaddas atau kitab berbahasa Arab? Apa arti kata Allah di sana? Kalau nggak bisa jawab, bilang nggak bisa. Kalau nggak ngerti kitab Kamus Al-Munji dengan Alkitabul Muqaddas. Jangan ngarang jawabnya. Silakan.
Bang Ginca, aku dulu ya. Ya, silakan. Aku Nanti habis kasihkan itu aku ayat. ya. Ya, Ya, silakan. silakan. Iya, Bang Ginca ya. Seperti di Keluaran 3 ayat 14 ayat 15, aku bacakan ya. Jadi ini Allahnya Musa ini. Allah Musa ya. Namanya ya, juga nanti kalian perhatikan. Moderator Ya. di-cut kalau dia nggak jawab ya, moderator. Ya. Ya. Jadi firman Allah sudah benar tadi Yahweh ya disebutkan namanya. Jadi Yahweh artinya aku adalah aku. Yahweh ada jawabnya. Ya, firman Allah kepada Musa, ayat Keluaran 3 ayat 14-15. Aku adalah Allah, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Sebentar. Akulah Ini, aku telah sebentar, mengutus saya push dulu. Sebentar, saya push dulu. Itu yang Beginilah ditanyakan kau, liturgi dari bahasa Arab tadi itu Nanti loh. kami jawab, Bang Itu. Jul. Nanti Nanti kami Ya, tenang jawab. aja ya, nanti saya Bang tunggu ya Ginci. itu. Sudah Ya. nanti kami dijawab. jawab. Gak apa-apa, Potong Ini timur dong. saya Sabar, push kok. ya. Timur saya push ini. Oke. Timur saya push. Oke. Biar saya luruskan. Ya. Nanti Supaya kami nggak jawab. kemana-mana. Oke, lanjut. Oke, sudah sebentar lanjut aku sedikit ya, Bang Ginca. Halo Ya, ya. silakan. Ya, tadi dilanjutkan kemudian selanjutnya berfirman Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan pada orang Israel. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itulah namaku turun-temurun. Tidak ada dikatakan Allah nenek moyang, Allahnya Ismail. Enggak ada. Ya. Jadi ini adalah Allahnya orang Israel. Dan dikatakan Musa adalah Allahnya orang Israel, bukan Allahnya siapa-siapa yang di luar Israel. Silakan, Bang Ya, Ginca. aku coba jawab ya. Jadi gini, aku belum pernah baca itu Alkitab Al-Muqaddas. Kalau Bro Handi punya datanya silahkan aja. Al-Munji tadi. Al-Munji, sorry ya, Al-Munji ya. Sorry Bang Jul. Jadi begini, aku itu berpedoman pada terjemahan LAI. Setauku, kata Allah di terjemahan di Alkitab terjemahan LAI itu artinya sesembahan. Ya, terserah. Kalau kalian punya datanya silakan dibuka. Pertanyaanku 2. Ini menarik ya, teman-teman perhatiin ya, teman-teman di LC. Tadi teman mau ngomong, ya, nama Allah sesembahan pada saat zaman Musa itu bahasa Hebrew dia bilang. Habis itu setelah ada peradaban Arab, berubah tuh nama jadi bahasa Arab. Tapi direvisinya lagi, namanya itu kekal dia bilang. Kalau kekal itu artinya nama nggak akan berubah. Mau zaman dari mana pun dia. Artinya sejak Nabi Adam sudah ada itu tulisan Arab yang nama sesembahan itu. Kalian sadar kalian ya? Sadar kalian. Tapi temanmu tadi jawab, pada zaman Nabi Musa belum ada tuh bahasa Arab. Jadi siapa dia sebut? Dia jawab yang kedua, Yahweh. Sekarang ku tanya, kasih dalilmu kalau nama Allahnya Musa itu Yahweh, dari mana kau curi? Silakan. Saya jawab, sesuai dengan kitab Musa, Hebrew itu ya nama Tuhannya Nabi Musa itu. Jelas datanya ada, yang Anda curi dari kitabnya Yahudi. Ada Dari di sana. Alkitab maksudnya. Lu diam. Kalau di Al-Quran jelas kata Allah ini udah dijelaskan 7 kali. Ini orang kedua orang ini yang penyembah mantan mayat ini gitu, karena Yesus pernah mati 3 hari 3 malam yang dia sembah. Itu ternyata dia nggak tahu apa tuh namanya Kamus Al-Munji. Dia nggak tahu Alkitabul Muqaddas pada tahun 867 Masehi baru diterjemahkan ke bahasa Arab. Dia nggak tahu. Tapi nekat mengatakan LAI mengambil dari sana, itu nenek mulu kiper. LAI itu mengambil dari bantuan Muslim yang namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi waktu diterjemahkan, dipinjamkan. Tapi dicuri kembali, dipinjam tapi dicuri, disalahgunakan gitu loh. Jadi artinya kalau lu nggak ngerti Kamus Al-Munji, kalau kamu nggak ngerti Alkitabul Muqaddas, lu jangan mengatakan bahwa LAI mengambil dari liturgi Kristen Arab karena ilmu lu nggak ada, nol besar gitu loh. Saya injilin Anda cari nanti kamusnya itu. Di sana itu Al-Munji mengatakan Allah itu adalah ismu, nama sembahan. Dan begitu juga Alkitabul Muqaddas itu nama sembahan Allah itu. Kristen Arab mengatakan nama Allah itu nama sembahan. Nyebrang ke Indonesia berubah makna. Lu diem. Nekat Pertanyaan buat Anda, lu diem. Sabar bang. Sabar bang, saya tambahin. Ya, siapa sih?
Saya Ustadz Filipus itu. Ya, sebentar. Itu temanmu itu Bro Handi. Sebentar dulu, jangan sebentar dulu, emosi. Ustaz. Sebentar dulu, lu diam dulu, sebentar dulu. Sebentar dulu. Temannya pun aja diartikan. Sebentar. Jangan dulu, jangan dulu, sebentar dulu. Terakhirin dari saya. Orang kota Terakhir dari Amerika saya itu. pertanyaan dulu Ustaz, baru ke Ustaz Filipus ya. Pertanyaan sekarang untuk Anda berdua. Kedua penyembah mantan mayat ini. Apakah Tuhanmu berdua ini, si Ginca sama si Dewe ini, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Saya ulang, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? A, sama, B, tidak sama. Jawab. Saya push dulu ya. Saya Silakan. push dulu. Saya ingatkan waktu untuk tim dari Kristen 10 menit 32 detik. Tim dari Muslim 12 menit 57 detik. Ya, diingat-ingat itu timernya. Ya, Bang silakan. Zul, itu Filipus katanya mau ngomong dulu nggak apa-apa? Udah, nggak usah jawab dulu pertanyaan saya. Disilakan, berarti artinya dari pihak Kristen menjawab. Oh, silakan Bang Dewi. Ya. Ya, jadi Nanti habis itu aku ya Bang Dewi ya. Habis itu aku ya. ya. Sudah jelas dikatakan bahwa Allah itu namanya YHWH. Tadi sudah diakui, tapi lucu dibantah. Bagaimana bisa berubah? Bagaimana bisa berubah YHWH jadi Allah? Sekarang aku tanya, nanti dijawab ya, nanti setelah Bang. Dikat Pak Jul kalau dia nggak jawab Siapa nama pertanyaanku. Allah? Siapa nama Allah? Sesembahan dulu dari- ya. Nanti aku jawab. Nanti aku jawab. Enak gini lah ya, enak gini ya. Pertanyaan dijawab, setelah itu sanggahan. Jangan disanggah dulu, baru menjawab pertanyaan. Jadi kabur kemana-mana. Setuju sampai di sini? Iya, nanti aku Pertanyaan, jawab itu. siapapun Nanti yang kami kan dua bertanya, orang ini. dijawab dulu. Ini tadi The Way saya kira enggak menjawab. Ya, belum menjawab, bukan tidak mencari, belum Udah dijawab menjawab. Bang Dewi kok, YHWH tuh. Ya, silakan. Timer saya Sudah aku jalankan. jawab, YHWH namanya. Pertanyaan saya diulang Pak Jul. Ya, nah, Saya nggak minta nama Tuhan, saya ulang pertanyaannya. Apakah Ya, sama Tuhanmu sama Musa. dengan Tuhannya Nabi Musa? Itu pertanyaannya. Ya itu pertanyaannya kok, gampang. Ya. Sama atau tidak? Oke, silakan. Timer saya jalankan. Tuhannya Musa sama dengan Tuhan Musa sama dengan Tuhannya Musa. Maksudnya gimana itu? Tuhannya Musa sama Tuhannya Kristen. Kamu ini Oh, goblok apa? gitu tadi ngomong. Kamu nggak denger. Ya, udah. Sama. Ya, jangan Aku emosi, bilang Bro sama. Handi. Ya, Sama jangan emosi. Ya, Ya, kalau- sama. ya, sama. Namanya Jangan Yahweh, sudah aku jelaskan, aku adalah aku. Yesus pun tidak pernah mengatakan namaku Yesus. Selalu berkata, akulah terang dunia. Akulah garam dunia. Akulah Betul. yang membangkitkan. Aku adalah aku. Itu namanya. Yap. Mau jawab. Sekarang siapa nama Allah kalian? Nanti dijawab ya. Tolong. Ya. Siapa nama Allah kalian? Silakan Bang Gija. Oke, Oke. good ya. Perhatiin teman-teman ya. Aku ulangin lagi ya. Perhatiin ya. Jadi, teman-teman kalian, minta maaf ya. Nanti kalian rapat internal deh. Bro Handi kadang mungkin karena emosi mungkin. Keselip dia. Perhatiin. Tadi pada saat zaman Musa, dia bilang namanya YHWH tuh. Ya, pada saat peradaban Arab baru muncul itu. Nama sesembahan yang tulisan Arab. Berarti nggak kekal dong. Habis itu direvisi lagi. Itu kekal. Itu bakok katanya. Kalau kekal teman-teman nggak akan pernah berubah itu nama. Ya, tadi kita tanya, mana dalilmu kalau sesembahannya Musa itu Yahweh loh? Kitab Taurat. Emang kau punya kitab Taurat kawan? Coba tunjukkan dalilmu di Quran ayatnya. Kalau kau nggak bisa jawab, diam kau kan begitu. Tunjukkan di Quran ada tertulis YHWH. Kau tahu nggak apa arti YHWH? Silahkan. Bentar, tapus dulu. Saya jawab. Saya pun dulu. Tadi The Way menjawab nama Tuhannya sama dari zaman Nabi Musa sampai Yesus itu sama. Itu jawabannya Mas Andi. Silakan ditangkal ataupun sekaligus untuk membuat pertanyaan yang lainnya. Silakan. Ya, izin Pak Ustadz. Udah berapa kali? Udah 8 kali dijawab ya. Di Al-Quran itu ya nama sembahan para nabi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar Al-Quran sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini bahasa sederhana. Ini nggak jawab pertanyaan tadi ini. Dalil Pertanyaan, YHWH-nya lu dong. diam Bang dulu. Jul. Tidak Ditanya, ada Bang Jul. YHWH dalam Al-Quran. Tidak ada. Loh, terus lu dapat dari Lu mana? diam itu dulu nama? giliran saya. Jawab Ini dong. satunya. Nah, Sebentar. ini Sebentar. Nanti Ini bisa gini. ditangkal. mana sih ini Ini orang nggak bisa bisa diskusi. Bertegas dong Bang Jul. Dapat dari Iya. mana Yahweh itu? Ya, nanti dijelaskan. Pak, sebentar Mas Andi. Ya, silakan. Ya, Dari tidak luar ada ini. YHWH dalam Al-Quran. Oke.
Terus Lu lu diam, dapat dari lu- mana lu- itu? Iya, Lu iya, dapat iya. dari mana? Kamu ini mau diskusi apa tidak sih? Timur Ya saya jawab dong. Lu dapat dari mana YHWH? Ya saya jawab. Tidak ada YHWH dalam Al-Quran. Tapi di kitab lain, kitabnya Yudaisme, yang diimani Yudaisme sebagai Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa di sana YHWH. Ini bisa nggak sih diatur ini orang Pak Jul? Ya, saya Nggak kira beradab itu, loh diskusinya ini. Anu ya, Mas Nggak Kicah beradab. dan teman-teman yang lain ya. Di Pius tuh. Jawaban dari Mas Andi itu saya kira Tadi sudah Filipus memenuhi juga kriteria ketawa. ya. Waktu saya di Pius. Di Filipus Pius. juga ketawa ya. Saya sudah Harus menjawab itu ya. ditegaskan Saya dong sudah juga. menengahi di sini. Waktu Jawaban saya dari jalan Mas terus, Pak Andi. Jul. Waktu saya jalan terus. Nah, Terus dulu. saya kira sudah dijawab bahwa kata YHWH itu menurut sesuai dengan bahasa setempat. Berarti kitab Yahudi Zamannya- ya. Tadi udah kita Ya, kitab zamannya Yahudi ya. Nabi Musa. Jawabannya Mas Andi kan begitu. Bukan nggak menjawab. Tapi menurut Mas Handi dan kami yang Muslim, memang kata YHWH itu adanya di kitab Nabi Musa. Di Al-Quran tidak ada. Saya pertegas di situ. Jadi bukan nggak bisa menjawab, tapi itulah jawabannya. Mantap, mantap. Puas nggak Kitab puas, Yudaisme. itu adalah ya inilah kami yang Muslim. Jadi tidak ada di sini itu kamu nggak menjawab, nggak ada, sudah dijawab menurut saya. Demikian juga pihak Kristen, pihak Muslim juga kurang puas. Demikianlah jawabannya pihak Kristen. Kita di sini sebagai audien menyimak mana kiranya yang betul-betul akurat jawabannya. Kita serahkan semuanya kepada netizen. Begitu ya. Silakan Mas Adi teruskan. Oke, pertanyaan terakhir buat Anda berdua. Apakah Tuhannya Nabi Musa itu adalah Yesus? Saya ulang kembali. Apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Sedangkan Kristen itu menuhankan Yesus. Sekali lagi saya ulang. Apakah Tuhannya Nabi Musa bernama Yesus? A. Yesus. B. Tidak. Sebutkan dulu jawaban Anda baru beralasan. Silakan. Ya, Tibar tak hentikan, silakan. Siapa Bang dulu Doi, Bang Bang Doi, Doi, silakan. apa Bang? Oke ya. Oh. Tadi sudah aku jelaskan ya, Yesus tidak pernah menamakan dirinya aku Yesus, nggak ada ya. Jadi Yesus telah berkata, sudah dijawab berkali-kali tapi nggak tak paham. Ya, Aku betul. adalah aku. Sama seperti Musa di dalam. Itulah namaku turun temurun. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Enggak ada dibilang Allah Abraham, Allah Ismail. Enggak ada itu. Ya, Jangan ya. ngarang-ngarang. Pertanyaan Keluaran tadi apa 3 sih? ayat Pertanyaan 14 tadi itu? 16. Ya Udah pertanyaannya dijawab, Bang apakah Zul. apakah sama? nama Apakah udah aku sama begitu? jawab. Saya ulang pertanyaan Apakah saya, nama- izin Pak Jul. Objektif Ya, dong. Dia nggak jawab pertanyaan saya, izin Pak Jul. Ya, Saya ulang. ya, biar jelas. Kan Jelas udah dulu. dijawab, aku adalah aku. Sebentar. Gimana sih? Sebentar, Bentar. izin dulu Nggak Pak apa-apa, Jul. tapus ini waktunya tapus. Ini Ya. kesempatan kalian menjelaskan ini. Dari Pertanyaan pihak saya Pak Jul, apakah Tuhannya Nabi Musa itu adalah Yesus? A. Bukan Yesus. B. Yesus. Itu aja dijawab. Silakan. Jawab aja Bang Doi, nggak apa-apa. Aku adalah aku itu. Iya, aku adalah aku. Jadi Yesus itu kan hanya nama dari malaikat ya. Tidak dijawab. Ya, Tidak dijawab. ya. Saya kira ini dijawab. Saya kira dijawab. Namanya Apapun dijawab, kalau mau terima ya jawabannya, nggak apa-apa. aku adalah aku, itulah jawabannya. Tinggal kita di Iya, luar sana Itu menilai aja. gitu. Heeh. Jawabannya Iya. begitu. Nanti Memang nggak aku memuaskan, tambahin ya, nggak Bang Doi. memuaskan bagi penanya ini, nggak memuaskan. Terserah. Kan aku Ya, sudah terserah. jawab. Ya nggak Itu apa-apa, Bang ada Doi. Jawab aja. ayatnya di Keluaran 3, aku sebutkan tadi 14 ayat 15. Aku adalah aku. Dan Yesus di Alkitab Perjanjian Baru nggak pernah aku namaku Yesus, Nggak pernah. Nggak pernah. Dia selalu mengatakan aku adalah terang dunia. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah roti hidup. Aku adalah aku. Itulah namanya. Silakan Bang Ginca. Ya, aku coba tambahin. Jadi gini, Bro Handi, ketika kau ngomong YHWH, kau harusnya paham itu apa artinya. Kau tadi belum jawab, tapi Bang Zul kayaknya kurang objektif, nggak apa-apa. Ya, kalau di kami tahu itu apa maksudnya YHWH. Ehye, yeser ehye, ego emi, aku adalah aku. Yod, head, fave, ya, lihat tangan, lihat paku. Jadi clear dia. Kalau kau tanya Yesus, Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi daging atau manusia. Itu dia. Kita udah tegas jawab. Aku adalah aku. Itu namanya. Sekarang begini. Kalau kau mau curi-curi dari kitab Yahudi, ini jadi ngeri lagi kawan. Ngeri, serius. Ya, di Qur'anmu tadi kau tegas bilang, tidak ada nama Yahweh. Tapi di satu sisi kau bilang,
Nabi Musa yang kalian klaim sebagai nabimu, dia bahasa Hebrew, sesembahannya Yahweh. Kau curi dari mana itu? Kalau kau bilang dari kitab Yudaisme, kau iman ya emang itu kawan. Kau aja nggak paham apa artinya Yahweh. Dari tadi kau ditanyain, jadi ngeri loh kawan. Buat teman-teman, perhatiin, sadar kalian, teman kalian ini baru kasih tahu. Ada perubahan nama sesembahan kalian. Dari Yahweh berganti menjadi Allah yang tulisan Arab itu. Ngeri loh kawan. Makanya nggak heran, kiblat kalian berpindah dari Baitul Maqdis ke Mekah. Ini ngeri loh. Padahal baginda Nabi kalian, dia kiblatnya awal sampai setahun. Dia ke Baitul Maqdis. Rupanya diubahnya ke Mekah. Ini mungkin berhubungan. Coba kau jawab deh itu. Kenapa bisa ada perubahan kawan-kawan? Dari bahasa Ibrani berubah jadi bahasa Arab. Berarti nggak kekal tuh barang. Ngeri loh. Ini merinding aku. Silakan kawan. Oke. Ya, silakan Oke, dijawab lebih- lagi Mas Saya Andi. dulu, Nggak saya apa-apa. dulu. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Saya dulu ya. Dari tadi saya hampir nggak ini ya. Saya akhirnya dibuat bingung loh ini oleh sama dua orang ini. Sekarang saya tanya sama kamu satu pertanyaan saja sebelum telur sama ayam saya tanya sama kamu siapa yang lebih dulu ada, yang mana yang lebih dulu ada? Musa sebagai makhluk dan Yesus Yesus adalah kholik ya. Sekarang saya tanya, kamu kalau berdoa kepada siapa? Siapa nama Tuhanmu? Silakan. Silakan. Bang Dewe yang jawab atau aku? Oke, aku jawab dikit ya. Silakan. Enggak pakai Ya. aku, wahai aku begitu ya. Langsung silakan. Oke ya, jadi YHWH itu Siapa nama yang nama Tuhanmu? sakral. Tidak, saya tanya kusebutkan siapa nama. nama Tuhanmu kepada siapa Aku kau berdoa? adalah aku. Kau berdoa kepada siapa nama Tuhanmu? Tapi Bang Zul, dengarkan kita udah dulu. jawab loh Bang Zul. Sudah jawab. Jangan dipotong dulu dong. Kalau Itulah kau jawabannya. berdoa Aku kepada adalah aku siapa? katanya begitu, Ustaz. Sudah. Ustaz Waktu Filipus sebentar berdoa. dulu dong, biar kita terangin. Nggak Kan memuaskan udah yang memang jawab. jawabannya. Oke, Ini silakan. Pak, ini di timer kita jalan terus Bang Ginja, rugi kita sebenarnya. Admin nggak adil ini. Nggak apa-apa Bang Dewe. Nggak apa-apa. Ya udahlah biarin ya dia Iya, tak mute ya. tadi Mas Andi juga kelepasan. Nah, wajar lah namanya itu ribut kayak begini. Mas Andi Oke tadi ya, ya salam damai, berbicara salam nggak saya damai, nggak hentikan apa-apa. loh. Nggak apa-apa. Padahal saya oke. berbicara Ya tadi. Lanjut udah. aja Bang Zul, nggak apa-apa Bang Dewe, nggak apa-apa. Lanjut aja Bang Dewe. Oke ya. Sudah aku jelaskan namanya begitu sakral, bahkan orang Yahudi sendiri tidak berani mengatakan Betul. YHWH. Dia bilang Adonai. Ya, kita menyebutnya Tuhan. Ya, kita berdoa juga memakai kata Tuhan, tapi nggak pernah menyebutkan YHWH. Sakral itu. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Itu namanya turun-temurun Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Yes, haleluya. Bukan Allah Ismail. Nggak pernah itu ada. Jangan ngarang-ngarang. Silakan Bang Ginja. Dan Iya. sebentar Bang Ginja. Lanjutkan. Ini tadi pertanyaan belum jawab. Siapa nama Allahnya ya? Subhanahu wa ta'ala itu artinya yang maha tinggi dan maha ini ya. Jadi itu gelar juga ya. Jadi dia belum menjawab yang tepat karena Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Ya, jadi siapa nama Allah di dalam umat muslim? Silakan. Bang Ya, Ginja. aku ini coba bertanya spesial ke Ustadz Filipus ya. Kalau bisa Ustadz Filipus yang jawab. Ya, perhatiin. Ada berapa sifat Allah kalian? Ya, walaupun tadi berubah nggak kekal namanya. Ada berapa sifatnya? Terus sifat itu apakah melekat kodim dengan zat itu? Silakan, Ustadz Filipus. Sebentar, saya tanya dulu. Itu ada dua pertanyaan ya. Padahal dari pihak muslim itu satu pertanyaan. Ustadz Filipus boleh kedua-duanya boleh dijawab atau salah satu yang dijawab? Ya, sisakan Ya. satu sama saya. Ustaz. Salah satu ya saya jawab. Allah itu ada 99 nama. Nama itu adalah sifat. Dan itu melekat sifat itu kepada Allah sesuai dengan peruntukannya ya, bukan berarti nama Al-Quds misalnya terus dia udah oknum yang lain ya, hanya sifat yang berubah bukan oknumnya ya, berbeda dengan yang lain ya. Tuhan yang lain ada oknum-oknumnya ya, ada beberapa tempat di mana membuktikan ada oknum. Dan yang kedua saya mau katakan bahwa dari tadi tidak menjawab ya, saya baru dengar, saya juga 23 tahun ya, hampir 24 tahun beragama selain daripada Islam, tapi saya tidak berdoa kepada wahai aku, hari ini aku berdoa kepadamu wahai aku. Enggak ada itu Tuhan yang namanya aku adalah aku ya. Ya Tuhan ada dong namanya begitu.
Nah, saat kita mau tanya namanya, dia munter-munter begitu aja. Tapi ya udahlah, anggap saja itu sudah menjawab. Tapi bagi saya, enggak ada selama hidup dan kita boleh cari di dunia ini, Tuhan enggak ada nama. Namanya aku, gitu loh. Ditanya namanya aku, begitu. Dan belum ada agama yang menyembah Baik. aku, begitu. Saya tanya dari tadi, Baik. kau menyembah Tuhan, nama Tuhanmu apa? Aku, katanya. Nah, itu bagus sekali itu. Nggak apa-apa. Oke, Bagus nggak apa-apa ya, silakan. Oke, silakan. Ya. Udah dijawab, mengirit waktu udah dijawab. Saya bertanya kepada Anda berdua. Apakah Anda berdua Kristen ini atau Kristen seluruh dunia itu menuhankan Yesus? Saya ulang pertanyaannya. Apakah Anda berdua ini nama Tuhan Anda adalah Yesus? A. Tuhan Anda Yesus. B. Tuhan Anda aku adalah aku. Jawab. Silakan. Ya, silakan. Timur Tapus. Silakan Bang Dewe. Ya, sudah aku sebutkan tadi ya, karena nama YHWH, aku adalah nama yang sakral. Jadi kita menggunakan gantinya Tuhan, Saya tidak jawab, Pak Tuhan Yul. Yesus Ya, biarin Kristus. aja, biarin. Iya, itu nggak jawab terserah. Sebentar. Kok kasih Jawabannya itu, pertanyaan ya kok itu, A gitu apa aja B? lah. Ya jelas Oh, nggak kok jawaban menjawab. A atau Jadi B? kalau Kan kita aku serang, menjelaskan. nanti biarkan Nggak waktunya bisa dia di sini begitu dulu. Tapus, dong. waktunya tapus ini. Tenang aja. Kayak multiple choice ini pertanyaan apa itu? Kok didesak seperti itu? Ya aku jelaskan sudah, namanya sudah dari kitab Keluaran, itu dari Musa itu kepada Musa. Ya, aku adalah aku, YHWH artinya ya, itu nama sakral. Makanya kita menggantinya orang Israel dengan Adonai, Hasim, Sebentar. apalah. Ya. Pak Dewe, jadi aku adalah aku itu YHWH gitu maksudnya. Iya, Oh, berarti nama Tuhannya YHWH. Bukan Iya, aku, Bea. Oh, gitu bukan ya? Kristen dong ini. Ya udah nggak apa-apa Ustadz, saya hanya ini mempertegas saja. tanya lagi ini Saya gimana hanya sih? mempertegas saja. Kan Kristen dong ini Ketawa dari aja, Tab. tadi. Makanya berarti dari tadi Yesus kita selalu tidak- berkata, aku adalah Bang Zul, aku, jangan Kristen dipotong dong, Bang itu. Zul. Sama Pak Jul mereka, bisa Bang. nggak ulangi pertanyaan saya, Pak menggantikan. Jul? Pak Jul bisa ulangi pertanyaan saya nggak? Pak Jul? Pertanyaannya dijawab itu, Bang Zul. sudah dijawab, tapi jawabannya kok harus menurut kata Ya boleh Iya. dianu ya. Ya, Bisa juga dikatakan mereka itu masih berusaha menjawab. Nah, kita menganggap itu muter-muter. Tapi ya nggak apa-apa lah, semuanya terserah Iya. audien. Good, Itu good, aja Bang Zul. terserah audien. Oke, silakan. Ya, terserah audien aja Mas Dan Edi. kalau Biar aku diskusinya boleh ini waktunya kita habiskan dulu. Ini Ya, saya silakan. push ini waktunya. sampai Bang Zul, waktu nanti kita setelah ini habis ada belum closing ya Bang Zul? Pada Iya, pertanyaan saya nanti mau ini jawab, satu Pak Jul. dulu. begini ya, jadi belum Tak kejawab jalankan. ya nama Yes. Allah itu siapa ya. Ya, tak jalankan ini. Karena Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gelar juga yang artinya maha suci dan maha tinggi. Jadi belum aku mendapatkan jawaban yang pas gitu ya. Silakan Bang Hinca. Ya, ini untuk Ustadz Filipus ya, tolong dijawab ya. Tadi kan Ustadz Filipus bagus tuh. Serang ke Dia bilang, gue dong, jangan ke Ustadz Filipus, Sabar serang dong. ke gue dong. Sabar dong, Jangan, Bang Jul. jangan Ini gimana Bang Jul? Jangan Ya. celah. Perhatiin ya. Tadi Ustadz Filipus bilang ada 99 sifat. Setauku ada 20 sebenarnya. Nama itu yang 99. Jadi begini, kalaulah Ustadz Filipus bilang sudah ada sejak awal, apa fungsinya sebelum penciptaan bumi dan langit? Perhatiin ya teman-teman, kalian harus cerdas ya. Sebelum penciptaan bumi dan langit, sifat-sifatnya itu sudah melekat katanya, termasuk nama-namanya. Ngeri kawan ini. Apa fungsinya sifat-sifat itu sebelum penciptaan bumi dan langit? Contoh, dia bilang maha pengampun, maha pengasih, ar-rahim, ar-rahman. Kalau belum ada penciptaan bumi dan langit, sifatnya itu buat apa itu? Ngeri loh. Ini apakah ciptaan atau melekat dengan zat itu? Jadi akan ada 3 yang kekal. 1 zat, 1 sifat, 1 nama. Ngeri kawan. Ini ada 3 unsur, makanya dibilang kami kalau di Quran. Jadi ngeri-ngeri sedap. Silakan Ustadz Filipus. Aduh, ya Allah. Jadi mungkin menurut teman saya ini saya nggak tahu namanya, 2 orang yang dari tadi ngaku Kristen padahal tidak Kristen sama sekali ya. Karena orang Kristen pasti menyembah Yesus dong sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, kalau ini tidak sama sekali menyembah aku katanya ya. Oke, silakan sembah aku, suka-sukamu deh. Dari tadi dia menganggap bahwa pengampunan atau sifat-sifat Allah itu buat apa kalau bumi dan langit saja ini belum diciptakan. Lu pikir makhluk yang diciptakan oleh Allah bumi dan langit dan isinya doang. Sebelum penciptaan bumi dan langit itu nggak ada yang diciptakan oleh Allah begitu. Ya sudah,
suka-sukamu aja deh kalau memang itu memang adalah pendapatmu seperti itu. Tapi kami mau sampaikan bahwa sifat-sifat Allah itu memang sudah ada dalam diri Allah, entah mau digunakan atau enggak, itu sudah ada dalam diri Allah dan sifatnya kekal begitu ya. Satu, yang kedua ya, Allah sekali lagi kami jelaskan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang tak bisa digambarkan sesuka-suka kudel siapapun, sesuka-suka otak siapapun, sesuka-suka akal siapapun. Sehingga tidak ada makhluk manapun yang bisa mewakili kesempurnaan dan keindahan serta kemahaan atau kemuliaan daripada Tuhan kami. Jangan terlalu Begitu. panjang, Tat. Kehabisan waktu kita. Oke. Saya Ya. silakan lanjutkan kepada Jadi sifat Allah itu ada 20, wujud, qidam, baka, qiyamul binafsi, ada 20 ya. Itu sifat Allah itu melekat pada diri Allah. Jawabnya singkat. Saya nggak dijawab pertanyaan saya, Pak Jul. Saya minta dijawab. Berhentilah kau jadi orang Kristen kalau lu nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Mulai sekarang berhenti menuhankan Yesus. Tapi Anda tuhankan sekarang adalah aku. Makanya saya tanya balik. Apakah orang Kristen di muka bumi ini dan Anda berdua termasuk menuhankan Yesus? A. Menuhankan Yesus. B. Tidak menuhankan Yesus. Silakan jawab. Aku jawab Bang Ginja, aku tulis sedikit ya. Jadi aku sudah jawab tadi. Nanti aku terakhir. Aku jawab bahwa itu Tuhannya Yesus, YHWH juga. Jadi semuanya sama karena Yesus sendiri berkata, aku adalah aku. Sudah, itu artinya YHWH ya. Jangan ditanyakan lagi ya, Hendy ya. Jangan pertanyaan bodoh diulang-ulang terus. Dia nggak jawab. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Dia nggak jawab. Zul, ini Saya gimana pus. Bang Zul? Kalau dipotong, Bang Saya Zul. pus waktunya. Jangan Biarkan dipotong. Ustadz Filipus menjawab Nanti kan saya sesuai 30 dengan detik, kemampuannya. 30 detik. Iya, Ya, iya. Silakan. Biarkan Oke. menjawab sesuai Sedikit, kemampuannya. Kita ini Ustadz, kita Maaf, silakan. biarkan audien di sana yang menilai. Siap. Maaf. Kalau Saya nggak dianggap pernah itu tidak potong-potong loh ya. tidak Ini- menjawab, biarkan saja. Gimana Atau pertanyaan nih? kita tidak bisa dijawab menurut Nah kita. ya, nggak bisa biarkan saja. berdiskusi apa gimana Filipus itu? Oke, Ya, silakan. Kalau begitu itu Ustadz Anda saya. diam, Jawab. Anda diam. Ya. Saya hanya Oke, meluruskan di sini lanjutkan ya. Maaf. Nah, saya hanya meluruskan di sini. Biar Oke. diskusinya Sudah. kondusif. Saya minta maaf. Tuh sudah minta Nggak maaf. Ayo, usah minta oke, maaf sama oke. kafir, Ustadz. Nggak usah minta maaf sama kafir. Lanjut. Ya, udah. Ya kan, Nama oke. kebaikan, bukan Oke. sama mereka. Dia juga salah Oh, seperti sama itu, kafir tapi nggak tidak bisa mau minta maaf ya. Mantap. Ya baru tahu ya. Oke. Jadi begini ya, sudah aku jawab. Lanjutkan. Waktunya nggak apa-apa. Jadi udah aku jawab bahwa kami menuhankan Yesus Kristus karena Yesus sendiri berkata, aku adalah aku. Dia adalah Yahweh. Sudah ya? Jangan ditanya lagi pertanyaan yang bodoh-bodoh itu ya. Kemudian saya dari tadi menyimak hanya yang disampaikan si Filipus itu hanya asumsi ilustrasi saja ya. Disebutkan al-ba'id lah namanya atau tersifatnya itu kalam lah. Tapi nggak ada fakta, nggak ada buktinya. Ya, mohon maaf, 1000 maaf ya. Itu hanya klaim-klaim semata. Terima kasih, silakan. Ya. Ginja. Oke, good. Ustadz Filipus tadi bagus tuh ya. Jadi sudah ada sifat, walaupun direvisikan di 20 ya, bukan 99 ya, Ustadz Filipus. Jadi gini, apa yang diciptakan Allah sebelum langit dan bumi? Coba jawab Ustadz Filipus ya. Tadi kan kamu bagus bilang, kan ada yang diciptakan sebelum langit dan bumi. Coba jelaskan. Apa yang diciptakan Allahmu sebelum langit dan bumi? Silakan, makasih. Ya, Ya, saya jawab Ustadz, ya. dari pihak kekristenan sudah habis waktunya, jadi tidak punya hak untuk bertanya maupun menjawab. Ya, saya Tersisa jawab waktu dulu ya. dari pihak muslim 7 menit 16 detik, silakan dipergunakan sebaik-baiknya, entah itu menjawab, entah mengurai atau membuat kesimpulan, terserah. Silakan. Bagi waktu Ustadz. Bang Jul, sorry Bang Jul, nanti ada diem. closing ya Bang Jul, 5 menit Ya, ya Bang nanti Jul. saya kasih. Ya, makasih Bang sinyal. Jul, makasih Bang Jul. Nggak usah ada closing, Saya framing jawab. doang, nggak usah. Saya jawab dulu. Ya, Saya jawab lanjut. dulu ya. Karena sudah mau habis dan setelah habis ini saya langsung tidur karena kalau di Sulawesi ini sudah mau jam 1. Jadi yang saya sebutkan tadi 99 itu nama. Kalau sifat ya 20, nggak nambah, nggak ngurang, ya. Karena keceplosan aja mungkin atau salah dengar aja dari Anda mungkin sehingga membuat saya seolah-olah merubah sesuatu. Ya, intinya Anda sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhanmu. Hatta itu kau pakai dengan istilah akulah, engkaulah, dialah, oh siapapun itu terserah Anda. Tapi Anda sudah mengakui Yesus adalah Tuhanmu. Saya mau bertanya sebenarnya pada akhirnya, Yesus dan Musa
itu siapa yang lebih dulu karena Musa makhluk dan Yesus adalah khalik. Apakah Tuhan Anda baru jadi atau Tuhan Anda sudah jadi sebelum Musa? Nah, kalau sebelum Musa sudah ada Tuhanmu yang namanya Yesus, apakah Musa menyembah Yesus dan sudah juga itu percuma? Anda juga tidak boleh jawab dan mohon maaf saya rasa dari tadi kami tidak menerima jawaban yang sesuai dengan dalil yang benar. Saya kira begitu. Silakan lanjutkan Baik, sisanya. terima kasih. Dan saya Oke. mungkin mau pamit untuk tidur istirahat ya. Karena di sini sudah mau jam 1. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian. Ya, Ya, makasih. sama-sama. Ya. Mudah-mudahan ya di luar sana pintar-pintarlah orang-orang mendengar dan Ya, menyimak betul. Tetap sehingga muslim. tidak disesatkan oleh isi kepala kosong yang dipaparkan oleh kawan-kawan kita ini. Demikian. Nanti. Makasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi terbukti malam hari ini bahwa LAI itu kata Allah dia curi, dia maling. Karena akar katanya di original teks Bible itu nggak ada. Udah diakui oleh mantan penyembah mayat ini yang 2 orang ini. Udah diakui akar katanya di Bible itu nggak ada. Terus dia mengais lagi ke Kristen Arab. Saya tanya lagi, apa arti kata Allah di Kristen Arab? Katanya dia nggak pernah membaca Kamus Al-Munji sama Alkitabul Muqaddas. Jadi artinya lu kalau nggak ngerti lu jangan nggak usah ngomongin. Jadi kalau ya botol aja. Jadi jangan berstatement kalau lu nggak bisa ngejelasin. Ini namanya asumsi belaka, memalukan. Itu kedua. Terus ketiga tadi, saya tanyakan pertanyaannya sederhana sih. Siapa nama Tuhannya Nabi Musa? Apakah Tuhan Nabi Musa sama dengan Anda? Jawabannya klasik untuk menghindari Yesus. Tuhannya Nabi Musa adalah aku. Karena dia menghindari Yesus Tuhannya Nabi Musa. Giliran terakhir saya desak, apakah Kristen di muka bumi ini termasuk Anda berdua ini menuhankan Yesus? Iya, Tuhan kami adalah Yesus, tapi aku adalah aku juga. Artinya adalah mestinya Anda jujur langsung saja. Oh iya, Tuhannya Nabi Musa juga adalah Yesus, karena aku adalah aku, itu adalah Yesus. Tuhannya Bunda Maria juga aku adalah aku, itu adalah Yesus. Tapi kalau dia berterus terang tadi, menjawab bahwa Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus, ya dia akan blunder seumur hidup karena akan ditabok oleh Yudaisme. Jadi untuk cari selamat, kalau dia berbicara tentang Yudaisme perjanjian lama, aku adalah aku. Tapi giliran dia ke gereja, Yesus adalah Tuhan kami, juru selamat kami. Itulah yang membuat malapetaka buat dia ini, si malakama, maju kena mundur kena ini orang berdua ini. Masih banyak waktu saya untuk menginjili Anda berdua. Makanya saran saya kepada Anda, kalau nggak ngerti akar kata Allah itu, mending Anda diam. Nggak usah mengais-ngais. Lebih baik Anda malam ini bikin surat ke LAI. Gara-gara kau LAI, saya dibikin malu oleh Hanis Lebes sama Ustadz Filipus. Karena saya mempercayai kamu. Memakai kata Allah, ternyata akar katanya di Bible nggak ada. Terus kemudian saya berpendapat itu kan dipakai liturgi Arab. Ternyata saya juga nggak ngerti kitab Al-Munji sama Alkitabul Muqaddas yang duluan Al-Quran daripada terjem Alkitab bahasa Arab itu. Alkitab bahasa Arab itu 867 Masehi. Al-Quran udah jauh sebelumnya. Artinya apa? Alkitabul Muqaddas ini meniru Al-Quran untuk menerjemahkan ke Arab. Artinya kata Allah itu adalah ismu, nama, sembahan. Begitu juga liturgi orang Arab. Makanya buka tuh kamus, baca tuh Alkitabul Muqaddas. Kalau kamu mau memakai sebagai argumentasi itu, kuasai dulu itu. Bagaimana lu mau kuasai? Lu nggak bisa bahasa Arab, lu nggak bisa membaca. Makanya nenekmu kiper itu namanya. Lu berpendapat nggak bisa membaca itu data. Kedua, terakhir ini ya teman-teman yang 2 ini gitu. Pertanyaan sangat sederhana diberikan multiple choice katanya ini pertanyaan bodoh. Supaya kamu tidak melebar kemana-mana. Makanya ini malam terbukti sudah. Anda kedua ini berbeda denom. Satu menjawab apa, satu menjawab apa. Gitu loh. Jadi terbukti malam ini ada 2 pendapat di antara kedua ini. Tuhannya aku adalah aku. Jadi kalau dia berdoa, ya aku adalah aku. Berilah rezeki kepada kami. Begitu doamu? Enggak begitu. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu atas nama Tuhan Yesus. Tidak pernah kau berdoa, Tuhanku, aku adalah aku. Enggak bisa doanya begitu.
Makanya lu menyebut Tuhan itu sesuai doa kamu. Siapa nama Tuhanmu? Ya Yesus, konsisten dong. Jangan kau terdesak dalam pertanyaan Tuhan para nabi, aku adalah aku. Giliran kau pergi gereja, tidak ada itu orang berdoa dalam gereja. Ya Tuhanku, aku adalah aku. Nggak ada itu. Semua berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dengan namamu. Kepada Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Begitu kan doamu? Saya belum pernah mendengar orang Kristen berdoa, ya Tuhanku yang aku adalah aku. Kasihlah rezeki kepada kami, ya aku Saya dan 24 aku. tahun enggak pernah berdoa begitu. Enggak ada. Pernah enggak Ustaz? Enggak pernah toh. Enggak pernah. Saya menyembah Yesus saja waktu itu. Saya enggak menyembah aku adalah aku. Jadi sangat memalukan ini orang berdoa ini, Tuhannya aku adalah aku. Kayaknya mereka enggak satu denominasi deh menurut Enggak, saya. beda-beda, saya pelajari beda. Sama, kita berdua kan enggak juga satu denominasi, tapi Iya. sepakat ya. Karena memang kita dalam Islam enggak penting tuh denominasi itu. Iya, Tat. Habisi waktunya, Tat. Habisi waktunya, Tat. Oke, bagi saya konyol ya. Ini saya sudah membangunkan anak saya tidur. Bagi saya konyol ya kita bisa menghadapi orang-orang semacam ini, tapi ya mudah-mudahan di luar sana orang-orang cerdas. Saya sampai nggak bisa mau berbicara karena takut terpancing. Karena dari tadi mereka tuh, aduh nggak bisa menjawab sama sekali begitu. Baru sekarang saya 24 tahun, ada orang menyembah aku adalah aku, bukan Yesus begitu. Tapi ngaku Kristen. Begitu. Oke, saya anggap seperti itu. Mudah-mudahan ya di luar sana cerdas untuk melihat ini, bahwa ini kembali kepada saudara-saudara saya yang ada di luar sana untuk kembali menggunakan akal sehat untuk memilih sebuah Baik. kebenaran. Baik, terima kasih. Bang Ustaz. Zul, ada Terima closing, kasih. Bang. Waktu. Udah nggak ada Bagus. closing, nggak ada Masing-masing closing. 5 Nggak ada, menit, nggak ada Bang closing. Zul. Sebentar, Nggak ada sebentar, closing, bentar. Saya netralkan dulu. Nggak ada Tetap closing. saya berikan closing, tapi aturan mantap. closing adalah jangan menyentuh agama yang lain. Silakan ungkapkan apa agama Islam sesungguhnya, apa agama Kristen Oh, sesungguhnya. oke, betul, Kalau betul. ada yang menyentuh salah satu, itu langsung saya cut, langsung saya potong dan saya hentikan. Demi apa? Demi menghindari perdebatan berulang. Ingat ya, closing akan saya berikan, tetapi ceritakan ajaran kalian masing-masing. Dari Muslim, ceritakan apa itu Muslim. Dari Kristen, apa ceritakan itu Kristen. Itu lebih fair. Jangan menyentuh agama masing-masing, karena nanti kalau menyentuh agama yang lainnya, nanti akan timbul perdebatan lagi. Paham sampai di sini? Paham, tidak? paham moderator, paham banget Nah, gua. kalau paham, Ya, lanjut, saya Bang berikan. Zul. Saya berikan sebentar, saya atur 5 dulu. menit ya, kalau bisa ya. Atau 10 menit nggak apa-apa. 5 menit kepanjangan. 5 menit aja 5 cukup. menit. Bang Bagija aku dikit nanti dulu ya, aku dulu ya. Ya, silakan. Bentar, saya atur dulu. Ya silakan dari sebentar, saya riset dulu. Sebentar. Ya silakan dari pihak Kristen untuk closing. Sekali lagi ya, jangan menyentuh agama yang lainnya. Silakan tunjukkan keindahan agama kalian masing-masing. Waktu Ya. akan berjalan setelah Anda berbicara. Ya, luar biasa ya memang Yesus ya. Jadi memang Yesus itu luar biasa, dibahas sana dari sini ke sana bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang hidup ya. Dia sudah membuktikan kuasa ilahinya. Tuhan itu artinya yang maha kuasa ya. Jadi semua dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Itu siapa? Aku adalah aku. Melalui Yesus dibuktikan semuanya. Aku maha membangkitkan sesuai dengan namanya Allah, namanya YHWH. Di dalam nama Yesus dipermuliakankah Allah ya? Dipermuliakanlah Bapa. Semua Yesus kuasai, ada bukti nyata dan itu ada eksistensinya, bukan ilustrasi belaka. Jadi mohon maaf ya, kalau kami memanggil Yesus karena Yesus adalah bukti yang sudah Dia berikan konkret, Dia maha kuasa, punya kuasa terhadap air, kuasa terhadap angin, kuasa terhadap binatang, terhadap tumbuhan, terhadap manusia terakhir ya. Jadi itulah bukti kuasa ilahi bahwa Dialah pencipta. Karena Dia mampu tunjukkan kuasanya. Semua isi alam semesta ini Dia kuasai. Ya.
Jadi mohon maaf kalau di luar sana tidak bisa menunjukkan, ya mohon maaf saja. Jadi itu semua hanya ilustrasi. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Hanya begitulah Tuhan Yesus yang... Ya, saya cut ini ya, karena tadi sudah menyentuh, karena akan menimbulkan ya perdebatan lagi. Ini peringatan pertama, Saya kan sekaligus berkata terakhir. Tuhan saya. Iya, tapi Begitu Anda indah tadi kuasa menyebutkan ilahinya. yang lainnya, itu akan menyentuh yang lainnya ya. Tadi sudah Oh saya garis ya, di bawakan, luar kan tidak nyebut silakan ceritakan namanya. keindahan agama kalian. Ya, Jangan menyentuh, menyinggung. Karena kalau menyentuh, menyinggung, yang lainnya akan juga begitu. Nanti Ini Bang Zul peringatan berlaku pertama adil dan ya, juga Bang Zul terakhir. ya. Bang Zul Peringatan berlaku pertama adil juga ya. terakhir ini. Ya, Bang Silakan. Zul berlaku adil ya dengan teman-temannya oke ya. sedikit Oh, lagi iya. Bang Ginca ya. Bang Ginca dari saya ya. Jadi Ya, silakan, itulah silakan. namanya Tuhan itu ya itu ahli penguasa. Jadi kalau kita mau buka ya KBBI, kalian ini sebenarnya belum pernah baca KBBI ya. Kalau mau kita baca KBBI itu Tuhan itu penguasa. Jadi di dalam Yesus lah kuasa ilahi itu dinyatakan. Luar biasa Yesus ya. Aku hormat dialah Tuhan dan juru selamatku. Terima kasih Bang Ginca, lanjutkan. Ya, oke. Ini kami ngucapin terima kasih ya buat Bro Handi, Ustadz Filipus sama Bang Zul ya sudah bijaksana untuk memberikan kami waktu untuk berdiskusi. Kami juga minta maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Jadi begini, Yesus mengajarkan kami jika ditampar pipi kirimu kasih lagi pipi kananmu. Jangan pernah kau balas. Nanti biar Tuhan yang bekerja untuk itu. Jadi kalau teman-teman tadi perhatiin diskusi kita, itu kita coba terapkan itu. Mungkin teman-teman di seberang, oh itu kan cuman basa-basi, enggak kok. Kita sudah kasih tunjuk nih hari ini. Ya ketika ada yang menghujat kita secara ad hominem, enggak. Kita enggak mau balas. Terlalu rendah Tuhan kami. Ya, untuk yang seperti itu remeh-temeh. Kami tetap tenang. Ya, dan nama Allah kami kekal dari dulu sampai selama-lamanya. Ya agak berbeda mungkin yang teman-teman yang lain nggak apa-apa. Ada perubahan nggak apa-apa. Itu imannya mereka. Cuman agak lucu juga. Kalau dibilang Offside, kekal Pak tapi Jul, ada offside perubahan. lagi. Bentar, offset ini. Udah cukup Mas Ginca ya. Aku Anda nggak bilang Islam loh udah, sebenarnya. udah, tadi narasinya arah ke sana. Nanti akan Tapi aku nggak memancing. bilang Islam loh. Iya, narasinya ke sana. Saya tadi sudah mengatakan ceritakan keindahan agama kalian. Sudah Oh ya narasi baik. sudah bagus. Sudah saya ini Baik, baik. terakhir. Sudah terakhir ya. Sudah terakhir. Jadi ini saya Bisa aku kondisikan lanjutkan? begini agar tidak terjadi Hmm. diskusi lagi. Namanya closing adalah menceritakan keindahan Oh, iya, agama iya. masing-masing gitu ya. Jadi Iya. maaf, ini sudah terakhir. Oh Maka iya, itu iya, langsung nggak saya apa-apa. bergeser ke pihak Muslim. Pihak Boleh, Muslim boleh. juga Silakan, begitu. silakan. Kalau menyinggung agama yang lain dan menimbulkan perdebatan lagi, akan saya cut peringatan pertama dan yang terakhir. Dan akan saya closing sendiri nanti. Silakan dari pihak Muslim, karena pihak Kristen juga tidak bisa memenuhi aturan yang sudah saya terapkan tadi. Silakan dari pihak Muslim. Ustadz Mas Andi Filipus, atau Ustadz Filipus, Ustadz silakan. Filipus berbagi waktu, Ustadz. Ya, silakan. Ustadz dulu. Ya, sekali lagi jangan menyinggung agama yang lain nanti menimbulkan enggak. perdebatan. Ustadz dulu. Oke, Ceritakan iya. keindahan agama kita aja. Silakan. Siap. Iya, bismillah. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan oleh teman-temanku juga dari pihak Kristen yang sangat ya saya anggap sebagai suatu penghargaan bahwa mereka cukup bijak dan nyali ya, berani tampil untuk face to face ya, bisa dibilang secara langsung seperti ini. Itu adalah sebuah perbuatan yang tidak kurang terpuji ya, tetapi sangat terpuji sekali. Lumayan, alhamdulillah saya bersyukur, berterima kasih karena ada teman-teman yang mau berdiskusi secara akademis dan normatif seperti ini. Terkait dengan Tuhan kami, sekali lagi sudah kami jelaskan bahwa Tuhan kami Bakah, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan tempat bergantung sekalian makhluk, Tuhan yang tidak akan pernah bisa dimatikan oleh apapun, walau sedetik pun. Tuhan yang tidak bisa digambarkan rupanya dengan mewakilkan rupa itu melalui makhluk-makhluk apapun bentuk, dan apapun makhluk itu, sebentuk sempurna apapun makhluk itu tidak bisa mewakili Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan kami tidak terdapat
cacat celah sehingga Tuhan kami bisa dituduh Tuhan yang memerlukan makhluk untuk membersihkan diri dari kenajisan atau membutuhkan makhluk untuk menghindarkan diri dari kelaparan. Sehingga itulah yang disebut dengan bahwa Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha sempurna, maha segalanya di atas segalanya. Demikian saya serahkan lanjut, dan sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Pihak Kristen mudah-mudahan ini menjadi konsumsi terbaik bagi pihak Kristen dan Muslim di luar sana, netizen khususnya. Saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih Pak Ustadz. Konsep ketuhanan di Islam itu sangat jelas, tauhid. Tauhid itu adalah ilmu cara mempelajari keesaan Sang Pencipta. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Ikhlas, sangat jelas di sana bahwa qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada yang setara, coy. Jelas di sana. Jadi kalau umat Islam menjelaskan itu, tidak perlu asumsi, pakai Al-Quran. Jadi sembahan para nabi di dalam Al-Quran itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai komparasi, supaya memberi edukasi, agar bisa teredukasi bahwa para nabi sebelumnya itu menerima wahyu sesuai dengan bahasa kaumnya. Itu pasti. Tidak mungkin Nabi Musa menerima wahyu dengan bahasa Hongkong. Bingung nanti Nabi Musanya itu. Makanya dikisahkan kembali di Al-Quran, hai Muhammad, ada nabi sebelumnya, sebelum kau itu kisahnya seperti ini gitu loh. Diberitahu kembali dengan berbahasa Arab di dalam Al-Quran itu. Jelas sekali itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jelas pencipta alam semesta, pencipta manusia. Dia yang menentukan ajal manusia itu. Termasuk dia menciptakan Siti Maryam dan anaknya yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Isa alaihissalam itu. Yang sering kadang-kadang disalahartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti siapa Nabi Isa alaihissalam itu. Jadi malam hari ini terbukti sudah bahwa diskusi kita, kalau sebagai umat muslim itu sangat mudah sebenarnya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala itu, termasuk Allah Subhanahu wa taala sifatnya ada 20, Asmaul Husna ada 99 nama, semua melekat. Nama-nama baik semua itu. Termasuk yang dipakai di, ini nggak nyebrang ya. Al-Quran itu nama lainnya adalah Alkitab. Ini nggak nyebrang ini Pak Jul, ini asli, nggak nyebrang. Jadi terima kasih semua teman-teman. Mudah-mudahan teredukasi malam hari ini. Berbanggalah menjadi seorang muslim. Karena apapun pertanyaan mereka, kita bisa menjawab dengan baik. Berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, pertanyaan-pertanyaan untuk anak-anak sekolah, sangat-sangat sulit untuk dijawab oleh moderatornya ini, nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Lain kali moderator, Pak Jul, lain kali belajar lagi supaya bisa menjawab pertanyaan saya, Pak Jul ya. Baik, terima kasih karena waktu sudah habis, dan juga dari pihak kekristenan dari Ginca tadi ini kok nggak ada di sini, entah itu dia nggak mau mendengarkan kita closing. Ini adalah saya catat di sini ya. Jadi inilah kalau kita mau berdiskusi, datangnya itu tampak muka, pulangnya ya tampak punggung. Kayak jelangkung dong. Kalau begini ya hanya the way di sini. Jadi ya besok lagi kalau kayak begini, saya nggak mau menerima diskusi di sini. Saya mencoba untuk menjadi moderator yang berusaha untuk senetral-netralnya mungkin. Karena tugas sebagai moderator itu memang nggak gampang. Satu sisi saya yang beragama Islam, mestinya saya itu membela agama saya, tidak membela agama yang lain. Tapi satu sisi saya berusaha untuk netral. Di sini memang kadang-kadang sulit untuk menjadi moderator. Apa yang saya terapkan di sini, mencoba untuk mengkondisikan supaya diskusi ini berjalan dengan baik. Perkara nanti tidak bisa menjawab atau belum bisa menjawab, itu terserah kepada audien. Ya, saya larikan ke itu. Tadi sudah berapa kali saya push, saya cut untuk menetralkan suasana. Di JCC bukan tempatnya untuk saling ngotot-ngototan.
JCC adalah jamaah atau majelis ilmu di sini. Mari kita kaji keilmuan di sini di antara perdebatan-perdebatan ini. Tapi sekali lagi kalau diskusinya itu tidak kondusif, saya sendiri yang akan meng-cut dan memberhentikan. Karena kajian di sini itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Agar kita sebagai seorang muslim mendengar dan melihat perdiskusian di sini, keimanan kita lebih kuat lagi. Demikian juga dari pihak Kristen. Silakan kalian itu menjelaskan sesuai dengan kemampuan kalian agar saudaramu yang Kristen juga mendapatkan manfaat dari jawaban-jawaban kamu itu yang dianggap dari pihak Muslim kurang memuaskan. Tapi itulah jawaban yang tetap kita terima sebagai jawaban. Nggak usah diprotes. Nggak usah diprotes. Percuma. Pasti mereka punya jawaban. Nah, makanya itu kita serahkan kepada audien di luar sana. Begitu ya, teman-teman. Oke ya, untuk itu saya tutup Jangan untuk sesi tutup ini dulu, Mas Pak. Andi ya. Jangan tutup dulu, ini kan udah selesai. Sudah selesai ya. Ini Ya, untuk tim waktu yang ini kita tutup Iya, maksudnya. tutup ini. Sesi yang ini kita tutup. Ya, kita bisa diskusi intern Pak Jul, nggak apa-apa. Ada Ustadz Tata, kita lanjutin dulu ya. Ya, entar. Kasih kesempatan. Jadi untuk diskusi antar agama tadi saya kira sudah kita selesaikan, sudah kita tutup karena kita yang punya room ini. Maka silakan teman-teman, mungkin Ustadz Filipus atau Ustadz Tata bisa merangkum dari diskusi yang ada di sini. Silakan. Kita Ustadz Tata, ada Pak Desugi, ada yang lain-lain tuh. Silakan. Ustadz Tata. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah diizinkan berbicara. Ya, saya hanya menyimak dan akan menyampaikan apa yang saya dengar. Tapi saya akan membahas tentang agama saya saja. Jadi gini, dalam Islam itu ketika dunia perdebatan berapa ribu pun orangnya, itu sama. Ketika ditanya jelas. Itulah gunanya Islam itu di seluruh dunia pun, andaikan kita memilih, saya akan debat ditemani oleh orang Amerika misalnya. Ya sama, tidak akan pecah. Nggak akan berbeda. Karena kita itu ada furu'iyah, usuliyah. Mana yang akidah, ya, mana yang furu', cabang-cabang. Tapi rata-rata dalam dunia perdebatan itu usul. Itu pokok. Sehingga tidak mungkin ada perbedaan. Sehingga kalau ditanya, cukup muslim satu yang mewakili. Nah, mulai dari ketuhanan, ibadah, syariat, ditanya, jelas langsung. Misal saya ditemani Bang Handi. Bang Handi menjawab, saya tidak butuh lagi menjelaskan. Karena pasti ya seperti itu jawabannya. Tentang siapa Tuhanmu, walaupun pakai tipuannya Bang Handi pertanyaannya, multiple choice, choice namanya. Nah itu dikasih ABC, tidak akan ngaruh. Jadi triknya Bang Handi ini tidak pengaruh ke umat Islam. A, apa, B, apa, ya tetap Allah. Tidak mungkin. Coba jadi saya tes Tata. Jadi kita harus bangga menjadi umat Islam dalam segi tentang akidahnya, semuanya tidak akan berbeda. Yang kedua, ya kita itu, kenapa